Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan mirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi sebagian dari lembaran kehidupan kita. Semoga sampai dengan maghrib ini seluruh aktivitas hidup kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai aktivitas yang diridhai dan bernilai ibadah yang diikhlaskan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita memulai kembali kajian pekanan kita, Al-Quran Sunnah Solution, mengatasi persoalan-persoalan hidup berdasarkan pada sumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa niat kita dan ikhtiar kita untuk menghadirkan Quran dalam jiwa setiap Muslim, terkhusus menghadirkan nilai Quran dalam diri orang-orang beriman di negeri kita ini, kemarin mendapatkan perhatian yang cukup baik dengan terselenggara di Masjid Istiqlal. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermohon pada Allah semoga apa yang telah kita ikrarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan untuk jadi ahli Quran sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang kedua, aktivitas kita kemarin juga mendapatkan respon yang sangat baik, sehingga ada ulama-ulama yang tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri memberikan perhatian-perhatian positif, bahkan mendukung masyarakat kita untuk terus mendekat kepada Al-Quran dengan memberikan banyak apresiasi dan kesempatan-kesempatan pendalaman untuk memahami Al-Quran. Alhamdulillah, saya ini baru tiba di sepekan kebelakang berkunjung dan menemani beberapa ulama yang meminta untuk berjumpa. Qadar Allah, memang seharusnya pada malam ini kita bersama juga dengan Syekh Wanis Al-Mabruk, tapi tadi di perjalanan kami baru tiba dari Garut, kemudian baru tiba 30 menit harus ke Pasar Minggu. Di perjalanan beliau mendapatkan ujian, sedikit perutnya ada bermasalah, jadi mohon izin untuk istirahat di penginapan. Tapi Allah mengganti pula ya kehadiran beliau di hotel dengan kehadiran nanti insyaallah syekh yang lain bergabung bersama kita nanti ba'da Isya. Beliau Syekh Jiyad yang akan datang dari Jeddah ya, dari kerajaan Arab Saudi, hadir bersama kita, dan beliau termasuk praktisi Quran dunia yang mencari bakat-bakat pecinta Quran di pelosok-pelosok dunia. Dan kemarin kita sudah berdiskusi, insyaallah beliau memberikan kesempatan pada setiap anak yang minimal berusia 18 tahun sudah hafal Quran 30 juz, bisa berbahasa Arab dengan baik, akan diberikan perhatian khusus dan dididik untuk jadi ulama Quran terbaik di bidangnya insyaallah. Nanti beliau akan bergabung bersama kita insyaallah ba'da Isya, dan semoga Allah memudahkan perjalanan beliau. Ikhwas sekalian, pada sesi ini sambil kita menyesuaikan siapnya silabus yang akan dibagikan nanti dalam pertemuan berikutnya, karena sepekan kebelakang kita menyiapkan beberapa hal. Penting disampaikan bahwa pertemuan kita akan dibagi pada 3 bagian dalam setiap sesi perjumpaan. Pertama adalah pembahasan tentang dasar-dasar ilmu Al-Quran. Seperti saya telah mulai di pertemuan yang lalu, saya tidak menginginkan ada Anda menghafal atau membaca Al-Quran tapi tidak memahami isi Al-Quran. Karena itu dalam pertemuan kita menghadirkan selalu konsep solusi, bukan doktrin. Ini ketika Anda punya persoalan, apa solusi dari persoalan itu? Ketika Anda baca Al-Quran, bagaimana solusi dalam memahaminya? Maka salah satunya kita harus mengerti tentang isi Al-Quran, perjalanan panjang dari turun Al-Quran sampai ke masa kita sekarang, dan bagaimana sejarahnya serta cara memahami isinya. Itu nanti akan bagian pertama kita bahas.
Dan hari ini, insya Allah, kita akan kutip sedikit dari kitab yang pernah saya tunjukkan di pertemuan lalu. Kita ambil kitab paling praktis untuk melihat sedikit isinya, yaitu kitab Mabahith fi Ulumil Quran, karya Syekh Manna' Al-Qattan. Hari ini hadir bersama kami, dan saya sudah rangkum insya Allah dari beberapa kitab-kitab Ulumul Quran, yang nanti rangkumannya insya Allah akan kita kumpulkan, kita cetak, dan mudah-mudahan bisa dibagikan insya Allah. Baik, kedua, mustahil kita bisa memahami Quran kalau tidak kita bisa baca Quran. Yang lebih dahsyat adalah mustahil kita bisa mengamalkan Quran kalau Quran tidak hadir dalam diri kita. Bagaimana Anda bisa mengamalkan isi Quran kalau Qurannya tidak hadir dalam jiwa kita? Karena itu tawaran Al-Quran mesti kita ambil, tidak sekedar dibaca, tapi Qurannya kemudian kita hadirkan, tanamkan dalam jiwa kita, sehingga dalam setiap aktivitas bisa kita bawa dan menunjukkan jalan kehidupan kita. Idealnya kan begini, mohon maaf ya, idealnya setiap tubuh kita yang kita gunakan dan perangkat yang kita kenakan, kalau saya bicara tubuh berarti perangkat fisik kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari pikiran sampai dengan telapak kaki, itu fisik. Kalau perangkat yang saya maksudkan artinya yang kita kenakan dalam kehidupan, pakaian kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, segala hal yang berinteraksi dengan kita. Nah, konsep paling idealnya, seperti pernah saya sampaikan di Istiqlal beberapa waktu yang lalu, seharusnya ayat-ayat Quran itu membimbing tubuh kita dan segala hal yang terkait interaksi dengan tubuh kita dalam aktivitas harian kita. Saya sering katakan pada Anda, saat Anda melihat sesuatu, Anda melihat dengan mata Anda. Seharusnya ayat-ayat Quran yang berbicara tentang mata itu hadir langsung membimbing mata Anda. Misal, Anda sekarang ingin melihat. Nah, ahli Quran yang baik, ketika dia akan melihat, itu Qurannya akan langsung hadir mengatakan, atau memberikan isyarat yang menggerakkan mata Anda untuk melihat seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Anda laki-laki, muncul ayatnya, wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Begitu melihat, katakan pada pria beriman, hanya lihat yang baik-baik. Ini mustahil Anda kalau paham ayat ini, dan ayat ini jadi pembimbing dalam kehidupan Anda, mustahil bisa melihat yang tidak baik. Seketika langsung palingkan. Perempuan ayat 31-nya. Anda ketika ingin menggerakkan kaki, keluar rumah, ayat kaki muncul. Wala tamshi fil ardi maraha. Ingat ya, kalau jalan jangan sombong. Quran surah 31 ayat 18. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu. Kalau ada orang mengisengi, dia membalas dengan balasan yang terbaik. Silahkan cek oleh Anda. Berapa kali Anda mengaji. Kemudian bahkan kalimatnya kita mengaji kembali pada Quran. Kita amalkan sunnah. Pertanyaan saya, berapa kali Anda kemudian terjebak untuk saling mencela satu dengan yang lainnya? Padahal pertanyaan itu hanya sekedar pancingan. Apakah kita bisa menerapkan isi Quran atau tidak? Karena itu saya sarankan pada Anda, sebelum memulai tausiah kita pada hari ini, saya sarankan setiap ada peluang-peluang, momentum-momentum yang menjauhkan kita dari isi Quran, saran saya tinggalkan. Ada orang mengajak saling cela, tinggalkan. Ada orang mengajak maksiat, tinggalkan. Ada orang mengajak diskusi yang tidak produktif, jangan buang-buang waktu. Karena Anda akan disibukkan dengan itu dan lupa dengan amalan yang lainnya. Sekarang saya melihat banyak isu-isu yang dibahas dan tidak ada ujungnya diperdebatkan. Yang paling berbahaya, yang berdebat yang tidak ada ilmunya. Ini komentar, ini komentar. Tapi sama-sama tidak saling memahami dengan yang lain. Itu yang paling berbahaya. Jadi saya sarankan teman-teman sekalian, konsisten pada yang baik-baik, dan Allah akan menjaga kita pada kebaikan insyaAllah. Sepakat sampai sini? Tayyib. InsyaAllah nanti, untuk menghadirkan Quran dalam jiwa, sesi ba'da isya, ada pembahasan yang langsung nanti kita akan bedah buku, ya, yang telah kita launchingkan di Istiqlal, dan pelan-pelan kita bagikan sesuai dengan tempat dan kondisinya. Hari ini dibagikan sekitar 3.000, nanti insyaAllah akan disusulkan pada yang telah menyampaikan data-datanya, dan kita akan bahas dengan program yang telah kami janjikan pada setiap bagian-bagian dari bukunya. Nanti akan ditemukan koreksi-koreksi, khususnya pada bagian Al-Quran dan murajaahnya, karena ini terus terang dikumpulkan, khusus bagian Quran, ketika dicetak ada perbedaan komputer satu dengan yang lainnya. Kemungkinan nanti bukan Qurannya, tapi beberapa kalimat-kalimat judul, mungkin Anda akan temukan koreksi-koreksi di dalamnya. Dan saya senang dengan itu, temukan, kemudian kita perbaiki lagi. Jelas ya? Baik. Terakhir, seperti biasa, nanti kita akan coba bahas tanya jawab, atau barangkali menghadirkan tamu-tamu yang bisa motivasi kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama mengenal ilmu-ilmu Al-Qur'an.
Saya bawakan langsung ya kitab aslinya. Karena masih asli jadi masih berbahasa Arab ya. Saya bantu bacakan. Tayyib. Masih ingat di pertemuan lalu? Saya ingatkan kembali untuk mudah dipahami. Al-Quran turun pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan pada siapa? Halo? Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad disampaikan pada siapa? Siapa? Pada manusia ya. Betul, pasti pada manusia ya. Baik, alhamdulillah. Itu bawaan paling gampang, pinter ya. Baik, sederhana disampaikan pada umatnya pada saat itu. Jangan batasi pada sahabat. Karena yang bukan sahabat pun mendapatkan ajaran Nabi. Cuman dia tidak mau mengambil dari Nabi. Ya, Abu Jahal sahabat Nabi bukan? Bukan. Bukan sahabatnya, bukan. Baik, Abu Jahal bukan sahabat Nabi. Ingat, sahabat itu syaratnya 3. Hidup di zaman Nabi, pernah melihat Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafat. Syaratnya 3. Kalau satu di antara 3 ini gugur, maka gugur predikat sahabat yang melekat pada dirinya. Baik, Abu Jahal hidup di zaman Nabi? Hidup. Baik. Melihat Nabi? Melihat. Punya 2 keunggulan di sini dari 3 tadi. Tapi yang ketiga ini yang paling penting. Beriman pada Nabi? Tidak, bahkan jadi musuh Nabi. Jadi musuh Nabi. Jadi kalau sekarang ada yang mencoba jadi musuh Nabi, dia terlambat. Dia ketinggalan. Ya, karena sudah ada Abu Jahal yang duluan. Nah, karena itu dia gugur atau tidak masuk dalam kategori sahabat. Baik, Abu Lahab, sahabat Nabi? Bukan, kriteria yang sama. Uwais Al-Qarni, hati-hati, sahabat Nabi? Yang bilang sahabat angkat tangan? Yang bukan angkat tangan? Yang sahabat angkat tangan, yang sahabat. Tidak ada yang angkat. Alhamdulillah, sudah pada sehat ya. Sini. Uwais Al-Qarni bukan sahabat Nabi. Bukan. Dan beliau orang soleh. Ingat, kalau saya katakan bukan berarti tidak punya kemuliaan. Bukan. Beliau bukan sahabat Nabi karena gugur satu di antara 3 syarat tadi. 1, hidup di zaman Nabi? Ya. Beliau hidup di zaman Nabi. 2, beriman pada Nabi? Beriman sampai wafatnya. 3, melihat Nabi? Tidak, karena tidak melihat Nabi, tidak dikategorikan pada sahabat Nabi. Jelas ya? Baik. Lagi. Maaf. Musailamah, sahabat Nabi? Ingat. Awas. Atau Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi bukan? Ayo lihat, beriman pada Nabi? Hidup di zaman Nabi? Hidup di zaman Nabi. Melihat Nabi? Beriman pada Nabi? Kata siapa? Dia beriman pada Nabi. Dia beriman, buktinya dia mengatakan saya muslim. Cuman persoalannya, dia tidak membuktikan imannya dalam aktivitas kesehariannya. Nah, bukti iman itu ketika disebut sebagai seorang sahabat, ada bukti dari imannya. Apa bukti imannya? Dia setia pada Nabi SAW. Sedangkan persoalan orang ini, dia mengatakan beriman pada Nabi di lisannya, tapi iman tidak sampai ke dalam jiwanya. Dan bahkan jadi musuh Nabi. Karena itu dikeluarkan dia di kategori sahabat, disebut oleh Quran dengan gelar munafik. Paham? Jadi kalau ada orang munafik sekarang, dia pun terlambat, sudah keduluan. Disampaikan pada umat. Perhatikan sini. Umat ini ketika menerima ajaran dari Nabi SAW, kemudian ada yang beriman melihat Nabi dan hidup di zaman Nabi, disebut dengan sahabat. Baik. Ketika ada persoalan diturunkan dari Al-Quran, sahabat kemudian mulai menanyakan pada Nabi. Masalah A turun, tanyakan pada Nabi. Masalah B turun, tanyakan pada Nabi. Jadi pada saat itu tidak diperlukan ilmu untuk belajar Al-Quran. Karena semua persoalan Quran sudah ada sumbernya, yaitu Nabi SAW. Jelas sampai sini? Baik, ingat baik-baik. Nabi SAW meninggal, sahabat kemudian menyebar. Kalau masih ingat saya sampaikan pekan lalu, ada yang kemudian menetap di Mekah, seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada yang di Madinah, seperti sahabat Ubay bin Ka'ab. Ada yang kemudian ke Irak, ya? Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada yang kemudian ke Kufah, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada yang kemudian ke Yaman, seperti sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Disampaikan semua ilmu yang didapatkan dari Nabi,
Dari Al-Quran, sampaikan. Al-Qurannya plus dengan hadisnya. Fokus. Pada masa-masa ini, secara singkat, Islam mulai meluas. Mulai menyebar. Bahkan ada yang ke Afrika Utara. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu membawa beberapa sahabat ekspedisi ke Afrika Utara. Dimulai dari Mesir, ke Libya, ke Tunisia, kemudian ke Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Syam, sekarang 4 negara. Palestina, Syria, Libanon, Jordania, 4 negara. Bahkan nanti kemudian menetap dan membangun masjid di sana. Nah sekarang kembalikan ke sini. Karena Islamnya makin meluas, Afrika Utara jadi bagian dari Islam. Baik, ini bahkan nanti jadi provinsi di kemudian hari. Di Afrika Utara itu provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Musa bin Nusair. Di masa Musa bin Nusair, ada permintaan dari Eropa, Spanyol, Andalusia untuk minta dibantu dari kekejaman Raja Rodrik yang ada pada saat itu. Maka Musa bin Nusair menugaskan seorang panglima besar bernama Tariq bin Ziyad. Dia membawa 10.000 pasukan untuk membantu, memudahkan dan melepaskan Spanyol pada saat itu dari keterbelakangan. Maka dibantu, sejahtera Spanyol, Islam menyebar di Spanyol. Singkatnya meluas lagi. Persoalannya, karakteristik orang-orang di tempat yang saat Islam menyebar itu. Ada yang daerah Afrika Utara, sampai dengan ke Eropa. Bahkan saat bersamaan ada yang ke Nusantara. Ekspedisi tahun 615 Masehi dari Ethiopia yang dikenal dengan Najasyi, rajanya pada saat itu. Negerinya disebut dengan Habasyi. Berangkat kemudian ke Cina sebagai yang mengambil kemudian di Barus 414 km dari kota Medan, letaknya di Tapanuli, singgah di situ menyebarkan Islam. Apa yang terjadi? Muncullah kemudian Nusantara Islam. Ada Indonesia di kemudian hari, ada Filipina Selatan, ada Thailand Selatan, ada kemudian dengan Pataninya, dengan Mindanao-nya, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Rakhine dengan suku Rakhine-nya, menyebar keseluruhannya sampai bahkan ke ujung-ujung sebelah sana, Papua dan seterusnya. Itu banyak pada saat itu. Nah sekarang persoalannya, ini menyebar. Sedangkan karakteristik pemahaman terhadap Al-Quran, dan ketika meminta solusi-solusi dari masalah-masalah yang berkembang pada saat itu, keadaannya tidak sama dengan masa sahabat. Satu, dari ingatan tidak sama dengan masa yang dulu. Keutamaan orang-orang Arab dulu adalah punya ingatan yang sangat kuat. Begitu disampaikan, ingatnya luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dibacakan satu kalimat utuh itu, saking jeniusnya. Masya Allah, diulang seketika tanpa keliru, koma dan titiknya. Tapi beliau nanti saya terangkan bagaimana bisa memahami satu surat dalam kurun waktu puluhan tahun. Bukan gak hafal, tapi bagaimana caranya Nabi mendidik beliau nanti. Nanti kita akan pelajari. Baik, fokus ke sini. Satu dari segi hafalan, kekuatan hafalan, daya ingat. Satu. Kedua, persoalan yang paling klasik adalah persoalan pemahaman. Pada saat itu ketika ada persoalan, cara memahaminya tanyakan pada Nabi. Tanyakan pada Nabi. Persoalan setelahnya, ketika menyebar Islam dengan luas, sedangkan para sahabat terbatas, mengajarkan di kalangan terbatas, percepatan perluasan Islamnya tidak diimbangi dengan keadaan dan jumlah orang-orang menyebarkannya. Sehingga ketika punya persoalan, ingin bertanya tentang masalah, belum tentu mendapatkan rujukan yang pada saat itu bisa didengarkan, bisa didapatkan solusinya seketika. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama kemudian merumuskan setelah itu, diperlukannya pembahasan-pembahasan untuk memahami keterangan-keterangan dari Nabi SAW. Maka di masa-masa khususnya langsung saja, di akhir abad ke-4, awal abad ke-5, terkhusus pada tahun 430 Hijrah, ya, di akhir abad ke-4, awal abad ke-5, adalah seorang bernama Ali bin Sa'id bin Ibrahim Al-Khufi, merumuskan ajaran-ajaran ini, dikumpulkan dalam kitab beliau, diberi nama dengan Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. 30 juz, 30 jilid. Apa yang dirangkum di sini? Misal, ketika di sini ada yang menerangkan, ini ayatnya turun seperti ini. Ayat tentang khamar. Khamar, minuman yang memabukkan. Misal, kenapa dia turun sampai dengan 4 kali? Dijelaskan. Yang pertama turunnya terjadi pada saat ini. Yang kedua turunnya terjadi pada saat ini. Yang ketiga sebab turunnya seperti ini. Yang keempat diturunkanlah seketika. Nah, pelajaran tentang kenapa ayatnya turun, apa sebabnya, itu disebut dengan asbabun nuzul.
Ada ayat-ayat yang turun karena sebab. Begitu ada sebab, ada turun ayat. Ada sebab, ada turun ayat. Dikumpulkan, jadi kemudian satu pembahasan. Namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab tentang turunnya ayat. Ada ulama khusus menulis ini, jadikan satu kitab. Pembahasan tentang asbabun nuzul. Muncullah kemudian ilmu asbab an-nuzul. Baik, ada lagi ayat, tapi ketika dibaca ayatnya, hukumnya tidak berlaku. Misal, pada zaman Nabi Musa saya pernah terangkan, kalau ada yang musyrik, hukumannya bunuh diri. Kisahnya masih disebutkan di Al-Baqarah, misal ayat 54, paling kiri pertengahan. Faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum itu dihapuskan. Diganti dengan taubatan nasuha. Turun Quran surah ke-66 misalnya, ayat yang ke-8, paling kiri pertengahan. Akan turun Quran surah ke-39 misalnya, Az-Zumar ayat ke-53 misalnya. Disampaikan kemudian dalam kalimat-kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba punya peluang untuk kembali pada Allah dengan taubat nasuha. Ya, baik, yang pertama mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, hei kalian ayo kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Yang kedua mengatakan, lihat kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengatakan bunuh dirinya. Yang kedua datang kemudian mengatakan itu sudah hapus, muncul di masa umat Nabi Muhammad, ampunan dengan taubat nasuha. Bagaimana cara memahami ini? Kok bisa kalau dihapus ayatnya masih ada? Kenapa enggak ayatnya dihilangkan sekalian? Maka muncul ilmunya disebut dengan nasakh wal mansukh. Mansukh yang dihapuskan, nasakh yang datang kemudian. Bagaimana cara memahaminya? Dibuat satu bidang ilmu. Jadilah disiplin ilmu namanya nasakh wal mansukh. Yang dihapus dan yang menghapus. Bagaimana cara memahami itu semua? Turun. Nah, singkatnya, muncul bidang lagi, muncul bidang lagi, muncul bidang lagi. Setiap muncul bidang pengetahuan, maka bidangnya disebut dengan ilmu pengetahuannya. Ilmu asbabun nuzul, ilmu nasakh wal mansukh, ilmu kiza. Ilmu. Semua terkait dengan Al-Quran. Kalau semua disiplin ilmu ini kita satukan jadi satu, bentuknya jadi jama'. Jama' dari kata ilmu namanya ulum. Ulumun. Ilmu apa tadi yang dipelajari? Halo? Ini bengong tuh karena tidak paham? Atau harus diulang? Baik, lihat. Tadi ada ilmu asbabun nuzul. Ada ilmu nasakh dan mansukh, hapus dan yang dihapus. Kalau semua ilmu disatukan tadi jadi apa namanya? Ulum. Sekarang perhatikan sini, lihat baik-baik. Semua ilmu ini membahas tentang apa? Al-Quran. Maka disatukanlah disiplin ilmu-ilmu untuk membahas isi Quran. Digabungkan kalimatnya jadi ulumul Quran. Pakai O. Ulum Al-Quran. Semua materi ilmu Al-Quran ini dulunya terpecah-pecah. Ada pembahasan ini. Oleh Syekh Al-Khufi disatukan jadi pembahasan dalam 30 jilid, diberi nama kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. 30 jilid ini dirangkum lagi oleh ulama kemudian. Ada Al-Itqan karya Imam As-Suyuti. Ada kemudian Al-Burhan lagi karya Imam Az-Zarkashi. Kemudian setelahnya dirangkum lagi sampai rangkuman yang paling singkat, padat, 25 bab utama dibahas di situ adalah karya Syekh Mana'il Qattan dengan judul buku Mabahith fi Ulumil Quran. Ini kitabnya saya bawakan, terjemahannya pernah saya sampaikan di pekan lalu, dan disitulah kita akan mulai bacaannya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Baru kita mulai. Saya tidak ingin mulai sebelum Anda paham dulu kenapa kita mulai baca ini. Ya, jelas ya? Tanya. Bismillah. Nanti rangkumannya sudah disiapkan, tinggal nanti dirapikan saja sedikit. Mudah-mudahan nanti 2 pekan ke belakang atau ke depan bisa dibagikan. At-ta'rif bil ilmi wa bayanu nash'atihi wa tatawwurihi. Ini kebiasaan para ulama, at-ta'rif bil ilmi, definisi ilmu, kemudian wa bayanu nash'atihi wa tatawwurihi, dan penjelasan tentang pertumbuhannya serta perkembangannya. Perhatikan baik-baik. Bapak sekalian, fokus sini. Kalau bayi dilahirkan usia 0 tahun baru dilahirkan,
Diberikan ASI maksimal sampai berapa tahun? Terbaik misalnya sampai dengan 2 tahun. Baik. Setelah itu menjelang balik, standar misalnya sampai dengan 7 tahun. Pertanyaan saya, dari 0 sampai ke 2 ini tumbuh tidak? Tumbuh ya? Tumbuh. Jadi dia tumbuh artinya usianya bertambah. Dikatakan tumbuh artinya bergerak dari yang sebelumnya kepada fase yang selanjutnya. Paham sampai sini? Ini agak sedikit rumit tapi saya coba sederhanakan. Dikatakan tumbuh dari fase sebelumnya menuju fase setelahnya. Nah, pertumbuhan ini dalam bahasa Arab disebut dengan nasya'a. Nasya'a. Misal ada judul bahasan Nasy'atul Ulama. Kalau Anda misalnya lihat profil seorang alim, ya, ulama besar, ingin lihat misalnya saya ingin belajar tentang pertumbuhan Syekh Al-Albani, maka judulnya Nasy'atul Albani. Nasy'ah itu pertumbuhannya. Dari kecil dia tumbuh usia sekian tahun. Saya ingin belajar tentang pertumbuhan Imam Asy-Syafi'i. Nasy'atul Imam Asy-Syafi'i. Nasy'atuhu, bagaimana tumbuh. Paham? Baik. Sekarang lihat sini. Fokus. Saat tumbuh ini, tumbuh sampai 2 tahun, sampai 5 tahun, sampai 7 tahun, mengalami perkembangan tidak dalam perilakunya? Ada perkembangan. Ada perkembangan tidak dalam intelektualitasnya? Ada pengetahuannya. Ada perkembangan tidak dalam kemajuan perilakunya? Perilakunya berkembang, pemikirannya berkembang, bahkan lisannya mulai berkembang. Tadinya tidak bicara, sekarang dia bicara. Nah, perkembangan yang mengiringi pertumbuhan itu disebut dengan tatawur namanya. Tatawur. Ya, saya ingin pahamkan Anda dulu dari segi bahasa, sehingga ketika baca kitab Anda tahu, oh maksudnya ini. Lihat sini. 0 sampai 2 tahun disebut apa tadi? Nasya, tumbuh. Setiap dia tumbuh, ada perkembangan dari dirinya. Tangan mulai bergerak, mulai kaki merangkak, setelah itu dia berjalan, setelah itu dia mulai berdiri. Neneknya mengatakan, cucuku sudah bisa berdiri, gitu kan? Nah, setelah itu dia mecahin pot, ibunya nggak marah, bahkan senang ketika anaknya mulai bisa berdiri. Lalu dia mulai berlari. Perkembangan dari mulai bergerak, dia merangkak, dia berjalan, dia berlari, itu disebut dengan apa? Tatawur. Sekarang lihat sini. Syekh ini luar biasa. Kata beliau, saya akan jelaskan tentang ilmu Al-Quran. Bagaimana dia tumbuh. Lihat tumbuh. Di zaman Nabi belum ada ilmunya. Fase 0 tahun. Zaman sahabat bergerak tuh. Lihat bergerak. 0, sekian bulan, sekian tahun. Kemudian dia mulai tumbuh. Fase masa-masa sahabat, jelaskan pada tabi'in, orang mulai menulis. Kumpulkan. Dia mulai tumbuh. Jelas sampai sini? Baik, sampai dengan akhir abad keempat, awal abad kelima. Kita katakan misal saja 450 misalnya hijrah. Nabi SAW wafat tahun keberapa? Baik, akhir 10 hijrah. Misal, awal ke 11 hijrah. Bisa kita katakan 10 hijrah. Lihat pertumbuhannya. 0 tahun. Ini 10 hijrah. Belum ada ilmu ini. Sahabat berjalan, ilmu ini pun belum ada. Begitu diajarkan, mulai muncul. Awal abad pertama 100 tahun kita katakan masa mulai pertumbuhan. Tumbuh. Sampai ke 450 hijrah, dari setiap masa tumbuh ini ada pergerakan. Seperti bayi merangkak, yang ini mulai menulis. Seperti bayi berjalan, mulai dibukukan. Mulailah kemudian menjadi berkembang luas sampai di akhir abad yang keempat, awal abad yang kelima. Dibukukan kemudian jadi satu kitab besar namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Paham sampai sini? Nah, Syekh Manda'il Qattan ingin menjelaskan pada Anda pertumbuhan ulumul Quran dari akhir-akhir masa sahabat sampai ke zamannya beliau menulis buku ini. Bagaimana dia tumbuh sampai berkembang di masa kekinian. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Kita mulai sekarang bacaan-bacaan intinya. Al-Quranul Karim huwa mu'jizatul Islamil khalidah allati la yaziduha at-taqaddumul ilmi illa rasukhan fil i'jaz. Kaidah pertama, fokus baik-baik. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia itu, huwa mu'jizatul Islamil khalidah, adalah mukjizat yang paling abadi dalam Islam.
Jadi kalau Anda mendapati mukjizat yang melekat pada para nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, Anda tidak akan mendapati mukjizat yang terbesar seperti Al-Quran. Perhatikan baik-baik, mukjizat yang terbesar seperti Al-Quran tidak akan pernah Anda dapati kecuali mukjizat yang melekat pada Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan khalidah kekal. Ya. Kenapa disebut kekal? Kita teruskan. Allati la yaziduha taqaddumul ilmi illa rasukhan fil ijaz. Bahkan semakin zaman berkembang, semakin teknologi berkembang, semakin pengetahuan berkembang, Anda tidak akan pernah mendapatkan kekurangan dalam Al-Quran, kecuali Anda dapati setiap isi Quran selaras dengan setiap masanya. Saya memberikan satu gambaran begini. Contoh. Kita mulai dari segi bahasanya dulu. Yuk, kita turunkan. Baik, sekarang fokus ini. Ayat pertama Al-Baqarah apa? Alif, Lam, Mim. Turunkan. Alif, Lam, Mim. Teruskan setelah itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kita ambil sebagian ayatnya. Dzalikal kitab, dzalikal kitab. Yuk, sekarang lihat. Ini turun kapan? Di zaman Nabi SAW. Sudah berapa abad sampai sekarang? Kurang lebih 15 abad. Sekarang 1439 Hijrah. Termasuk abad yang ke-15. Itu pun dihitungnya dari Hijrah. Bukan dari awal turunnya ayat. Sekarang perhatikan. Ini sudah 15 abad. Beliau sampaikan, di antara tanda kebesaran mukjizat Al-Quran, itu dalam setiap zaman dia akan bertahan abadi dan tidak pernah dikalahkan oleh perkembangan apapun yang ada pada masanya. Hebatnya, semakin zaman berkembang, semakin Anda dapatkan bahwa isi Al-Quran semua selaras dengan setiap zamannya. Contoh, saya ambil yang paling gampang dulu dari segi bahasanya. Ya. Baik. Ini huruf apa? U. Baik. Baca? U. Sekarang baca? Oe. Baik. Oe. Gabungkan jadi satu? U. Baik. Sekarang saya tuliskan. U, L, A, M, A. Baca? Sekarang saya tulis lagi. O, E, L, A, M, A. Baca? Baca yang ini? Baca yang ini? Baca yang ini? Yang baca oe lama angkat tangan. Demi Allah saya katakan, orang yang pernah mengalami kehidupan 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, mustahil dia akan baca oe lama. Dia akan baca ulama. Silakan lihat buku-buku yang masa lalu. Ya, ketika ditulis menggunakan seperti ini, apa bacaannya? U. Lihat, baru berkembang beberapa tahun, tiba-tiba yang oe berubah jadi u. Lihat, yang oe berubah jadi u. Sekarang perhatikan lagi. Ini huruf apa? Lihat sini. Ini huruf apa? Sekarang ini huruf apa? DJ. Baik. Lihat sini baik-baik. Ini baca. Yusuf. Sekarang baca. Masya Allah. Sudah berubah. Beda beberapa waktu berubah. Bahkan yang ini ditulis begini. Dulu ditulisnya begini. D, J, O, E, S, O, E, F. Silahkan cek. Baik, perhatikan. Itu belum satu abad. Baru beberapa tahun dia bisa berubah. Tolong tunjukkan pada saya. Adakah berubah dari satu titik dalam Al-Quran sampai sekarang? Tidak ada. Di setiap zaman, ketika dibacakan akan selalu seperti itu. Alif, Lam, Mim, gak pernah berubah. Dzalikal kitab selalu begitu. Anda mau baca orang jahiliyah, dibaca sampai orang sekarang yang zaman now, tidak akan pernah berubah kalimatnya. Silahkan cek. Sampai ada orang jahiliyah pun kemudian diabadikan kisahnya, kalimatnya akan sama. Dulu baca Alif, Lam, Mim, sekarang Alif, Lam, Mim. Besok Alif, Lam, Mim, sampai besok lagi Alif, Lam, Mim. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tolong tunjukkan pada saya, kitab yang dianggap suci di seluruh muka bumi ini. Silahkan lihat oleh Anda, kalau tidak ada penyesuaian dalam bahasa, mustahil ada di muka bumi. Silahkan cek. Apa bahasa Arab dia misalnya, bahasa aslinya kitab-kitab yang ada sekarang. Silahkan cek. Saya tidak bisa sebutkan contoh nama kitabnya. Ntar besok saya jadi serangka lagi ya. Yang penting Anda silahkan cek saja. Ada kitab bahkan yang isinya direvisi. Revisi edisi sekian. Ya, ada silahkan cek. Kitab suci edisi revisi.
Bahasanya kemudian dilihat lagi, disesuaikan lagi. Bahkan yang paling hebat, ada kitab suci yang di setiap tempat bahasanya beda-beda. Ke Padang, bahasa Padang. Ke Bali, bahasa Bali. Ke Jawa, bahasa Jawa. Silahkan cek. Itu baru di Indonesia. Ke Amerika, bahasanya lain lagi. Amerikanya negara bagian, bisa beda lagi. Bawa ke Inggris, lain lagi. Ke Arab, pakai bahasa Arab. Pertanyaan saya, apa bahasa aslinya saat diturunkan? Cek. Sampai bunyi alarm tuh. Satu. Baik. Jadi bagian yang pertama, Anda tidak akan pernah temukan keabadian dalam satu kitab suci kecuali dalam Al-Quran. Tapi yang paling hebat, bukan itu yang ingin ditunjukkan oleh Quran. Jadi kalau dari segi yang ini saja sudah beda dengan yang lain, kita bisa katakan ini bukan perkataan manusia. Karena hukum, ingat, hukum manusia, makhluk akan berbeda dengan hukum Khalik. Ingat baik-baik, bila ada ditetapkan sebagai Khalik, Tuhan, artinya dia mesti berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Misal, manusia punya kekuatan, maka Khalik mesti lebih kuat. Makanya tidak boleh ada seseorang dianggap Tuhan kalau sama dengan kuatnya manusia atau lebih rendah daripada manusia. Saya sampaikan pada Anda, maaf, kayu, kuat mana kayu dengan manusia? Manusia. Halo? Kayu dengan manusia kuat mana? Kuat manusia. Jangan dibayangkan kerasnya. Kalau kayu nggak dipegang sama manusia, bagaimana bisa dipukulkan? Lihat, manusia bisa gunakan kayu. Manusia bisa bicara, kayu tidak bisa bicara. Manusia bisa bergerak, kayu nggak bisa bergerak. Anda jangan katakan kayu kuat, memang dia kuat. Tapi kalau nggak dibawa sama manusia, nggak bisa dipukulkan pada orang lain. Nggak bisa dibentuk jadi meja. Jadi kesimpulannya, manusia lebih kuat dibandingkan dengan kayu. Pertanyaannya, kok bisa ada manusia menyembah kayu? Sedangkan hukum ketuhanan mengatakan Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Bagaimana menjawabnya? Kita teruskan ba'da Isya nanti dalam keterangan-keterangan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan dan semoga amalan-amalan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kita telah bahas sedikit saja dari pembahasan pertama tentang ulum Al-Qur'an dan itu pun belum sampai pada inti bahasannya. Syekh Manna' Al-Qattan baru memperkenalkan apa pentingnya Al-Qur'an sebelum dia dibahas menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Beliau menyampaikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar dalam Islam, kekal melewati setiap masa, dan tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman, tapi yang menarik, Quran mensibrah, memberikan pengaruh dalam setiap zaman. Tidak terpengaruh oleh zaman. Bukti bahwa Quran firman Allah, mukjizat terbesar, satu dari segi bahasanya. Setiap zaman berubah, tidak pernah ada perubahan kata dalam Al-Quran. Dan hebatnya selalu dipahami oleh setiap masa dengan bacaan-bacaan yang sama. Anda bandingkan dengan bacaan yang lain buatan manusia. Saya katakan sifat Allah beda dengan manusia. Kekuatan Allah beda dengan kekuatan manusia. Jadi kalau ada karya manusia, pasti akan punya perbedaan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sederhana, kalau Anda ingin menunjukkan benarnya Islam, benarnya kitab dalam Islam, maka bandingkan. Jika kitab itu bisa dibuat oleh manusia, senilai dengan karya manusia, maka dipastikan bahwa itu bukan apa yang disampaikan oleh Tuhan yang sesungguhnya. Nah, Quran membuktikan setiap zaman dia tidak berubah. Sedangkan kitab lain yang dianggap suci, Anda bisa nilai sendiri. Kata-katanya berubah, kalimatnya berubah, ada yang disempurnakan ejaannya dan sebagainya. Ini menunjukkan sifat Quran beda dengan yang dianggap atau disucikan dalam kehidupan. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, isi-isi Al-Quran selalu aktual dan faktual di setiap masa. Karena itu, di antara kemuliaan Al-Quran, kita nanti akan bahas dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Ada keterangan-keterangan di Quran yang dalam setiap zaman dibuktikan kebenarannya. Dan bahkan nanti kita akan bahas spesifik pembahasan-pembahasan
yang disebutkan jauh sebelum masa kita, tapi baru dibahas di masa-masa kekinian. Sebelum kita melangkah pada bahasan-bahasan lainnya, kama araftukum fi bidayati barnamijina, sebagaimana saya sampaikan pada antum semua dalam awal perjumpaan kita, anna hunalika alhamdulillah sayakunu duyufur rahman yakunu ma'ana, ya tamu-tamu Allah hadir bersama kita semua. Wa fi muqaddimatihim alhamdulillah innahu yaumun maimun fa innahu yaumun mashhud yauma an asyraqat nujumun min nujumi alamin al-islami. Hari ini hari yang mulia, insyaallah malam yang diberkahi dengan datangnya bintang ke bintang, ya cahaya-cahaya yang datang dari alam-alam Islam. Wa fi muqaddimatihim alhamdulillah al-laila natasharrafu bi khadari syekhina wa abina wa murabbina Syekh Jaz atana min Mamlakah al-Arabiyyah as-Saudiyah. Kita kedatangan tamu istimewa Syekh Jaz yang datang dari kerajaan Arab Saudi, ya, wa asluhu min Jeddah. Ya, beliau datang dari Jeddah aslinya. Wa huwa masyaallah mujahidul Quran منذ an kana wa la yakun hatta al-an. Beliau adalah pejuang Al-Quran dari sejak dulu hingga kini. Wa masyaallah ya nasyatatuhu fil Quran takadu la tusaf, sulit untuk dilukiskan karena beliau mencari ahli-ahli Quran, bakat-bakat Quran sampai ke pelosok-pelosok dunia. Wa masyaallah huwa aidan min muhibbi ardina Indonesia. Beliau termasuk sosok yang sangat mencintai Indonesia. Waktunya banyak diluangkan di Indonesia dan banyak menjelajahi Indonesia. Wa ana kittu astahi amamahu. Limadha? Li'annahu istaw'ab yani wilayati Indonesia akthar minni. Ya, saya merasa malu di samping beliau, di hadapan beliau, karena ternyata lebih banyak kenal dengan Indonesia, menjelajahi Indonesia, beliau lebih banyak dibandingkan dengan saya. Jadi beliau sudah ke Papua, sudah juga ke wilayah Sumatera, sudah juga ke wilayah-wilayah Kalimantan, bahkan ada agenda di Solo dan sebagainya. Ya, Masya Allah, jadi banyak hal yang sudah beliau lakukan dan kita akan dengar. Dan ada berita baik untuk kita semua malam ini. Seperti tadi saya bocorkan rahasianya. Beliau sekarang sedang mencari para penghafal Quran yang khususnya berusia minimal 18 tahun, laki-laki, bisa berbahasa Arab, untuk diberikan satu program istimewa selama sepekan, ya tempatnya di tempat yang paling istimewa, untuk dihadirkan program menuju Ramadan dan akan disiarkan langsung tayangan ini pada saat bulan Ramadan di channel TV Ahli Quran di Saudi Arabia. Ya, insyaallah nanti kita akan buka pendaftaran lewat Akhyar TV dan Quantum Akhyar untuk direkomendasikan dan dididik langsung selama sepekan bagaimana kehidupan ahli Quran. Baik, nasma' min fadilati Syekh Al-Ustadz Jaz di kalimat Quraniyah wa tashji'iyah بيشجعنا إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى لنصبح أهل القرآن الآن وفي المستقبل إن شاء الله. فليتفضل مشكورا. طيب. Jangan-jangan bisa bahasa Indonesia lagi ya. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم إخواني وأحبابي وأهلي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نتشرف اليوم بالحضور بين أيديكم وبحضور فضيلة الشيخ الحبيب الكريم الفاضل أخونا الأستاذ هداية الله. أدي هداية. نعم. الشيخ هداية الله وأنا الطالب عليه. الحمد لله ما شاء الله كثيرا هنا في إندونيسيا هداية الله والهداية. نعم والشريف هداية الله. جعلنا الله جميعا من المهتدين. آمين إن شاء الله. الله يبارك. يعني وترجم إن شاء الله. Fahimtum? Baik. Beliau sangat berbahagia hadir bersama kita pada saat ini dalam acara ini, terkhusus juga berada di antara Anda semua, ditemani oleh kita semua, dan juga alhamdulillah hadir pada saat ini berdampingan dengan kita. Juga ada saya di samping beliau, dan beliau menyampaikan berbahagia berada di sini dengan nama-nama yang juga sangat unik di Indonesia.
banyak yang namanya hidayat, sehingga ketika berhadapan dengan saya pun yang terngiang-ngiang di benak beliau adalah hidayatullah. Ya, saya ada hidayat, ada hidayatullah, ada syarif hidayatullah, tapi yang penting mudah-mudahan semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari saya itu ya. ولله الحمد والشكر على هذا اللقاء الطيب كما قلنا، وهذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك. ورغم أني أعاني من بعض المرض، لكن أنا أصريت على لقائكم والحضور إلى هذا المكان في هذا اليوم، وهذه فرصة طيبة أن يجتمع المسلم مع أخوانه من أهل القرآن الكريم وأحباب القرآن الكريم. Saya sangat berbahagia hadir dalam pertemuan ini yang insya Allah penuh dengan berkah, dengan orang-orang yang diberkahi, di tempat yang diberkahi, dan sekali lagi saya sangat berbahagia sekalipun kondisi saya sebetulnya sangat terbatas. Jadi beliau dalam sholat pun itu berdiri, tapi untuk ruku dan sujud beliau duduk. Tapi dengan cinta saya pada ahli Quran yang hadir pada malam ini, saya berusaha untuk memaksakan diri hadir pada saat ini demi bersama Anda dan demi cinta kita pada Al-Quran. Takbir. Walhamdulillah, أنا عرفت إندونيسيا منذ حوالي 25 عاما ولله الحمد، وجئت إلى هذا البلد الطيب المبارك لأقدم الخدمة لأخواني وأهلي المسلمين في هذا البلد، ولله الحمد. كما تحدث فضيلة الشيخ، فلقد زرت إندونيسيا من سومطرة إلى تيمور ولله الحمد، ولنا أصحاب كثير ولنا أخوة في كل مكان ولله الحمد. ونحن ولله الحمد نقوم بزيارة إندونيسيا سنويا 3 مرات أو 4 مرات لنقدم الخدمة لأهل القرآن وأحبابنا في هذا البلد. Saya ingin menyampaikan pada Anda bahwa alhamdulillah seperti tadi disampaikan, kami sudah kenal dekat dengan Indonesia sejak 25 tahun yang lalu. Dan saya sudah banyak mengunjungi wilayah di Indonesia, dari Sumatera sampai bahkan dulu ke timur, sekarang Timur Leste. Dan kami kunjungi tempat-tempat di Indonesia, terkhusus saya sudah mengkhidmatkan diri saya untuk berusaha mencintai para ahli Quran, orang-orang yang ingin mendekat kepada Islam. Dan alhamdulillah kami mengunjungi Indonesia dalam setahun 3 kali, ya terkhusus untuk bisa memberikan khidmat, bantuan, juga ya pertolongan, yang lebih tepatnya barangkali memberikan banyak dorongan-dorongan pada ahli Quran dan para pecinta yang kami cintai di negeri ini. والهيئة العالمية للكتاب والسنة، وهذا هو الاسم الجديد ما شاء الله للهيئة. كان سابقا الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، أما من بداية هذا العام الهجري ولله الحمد أصبح اسمها الهيئة العالمية للكتاب والسنة. هذه الهيئة المباركة ولله الحمد تعمل في 70 دولة إسلامية في العالم. Masya Allah. Dan beliau termasuk juga ya kontributor, juga termasuk juga bagian dari anggota Hayya Islamiyah. Jadi ada semacam lembaga internasional Islam yang terkonsentrasi kepada pemahaman-pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Dulunya bernama Hayya Islamiyah Alamiyah li Tahfidz Al-Quranil Karim, untuk para penghafal Quran. Sekarang dispesifikan dengan nama yang lebih luas, yaitu Hayya Islamiyah Alamiyah lil Kitab was Sunnah, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini punya aktivitas di 70 negara. Jadi lembaga internasional ini yang berkhidmat pada Al-Quran dan Sunnah punya aktivitas di 70 negara. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk mendapat perhatian yang luar biasa dari lembaga ini. والغاية من هذه الهيئة المباركة نشر علوم القرآن الكريم في كل مكان، وتخريج أجيال من حفظة القرآن الكريم الذين يحفظون القرآن الكريم كاملا ويطبقون ما جاء في القرآن الكريم. وغاية الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التعاون مع كافة المؤسسات القرآنية على امتداد العالم. Dan Hayya Islamiyah Alamiyah, lembaga Islam internasional ini yang berfokus kepada pengembangan Al-Quran dan Sunnah, senantiasa memberikan perhatian besar terhadap pengembangan Al-Quran dan Sunnah para penghafalnya,
serta bekerja sama dengan banyak lembaga di dunia ini untuk mengembangkan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Tujuan utamanya bagaimana bisa menebarkan nilai-nilai Quran ya sehingga lebih semarak diamalkan dalam kehidupan dunia kita. وانطلاقا من الحديث الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الهيئة ولله الحمد لها معاهد كثيرة كما قلنا في أكثر من 70 دولة، ولها كليات قرآنية، ولها جامعات، ولها كذلك الحلقات المتواجدة في أكثر المساجد. وتقوم الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، هيئة العالمية للكتاب والسنة، تقوم بإقامة الدورات القرآنية في هذه المعاهد وفي هذه الجامعات، وكذلك تقوم بنشر المصحف الشريف في كل مكان مع الترجمات. Alhamdulillah, lembaga ini teman-teman sekalian memiliki banyak ya lembaga-lembaga turunan di bawahnya, baik itu ma'had-ma'had, ada juga fakultas-fakultas, kuliah-kuliah, ada juga kemudian bahkan universitas-universitas, bahkan mengadakan program-program khusus terkonsentrasi untuk hafalan-hafalan Quran, juga untuk pemahaman Al-Quran, juga bekerja sama untuk membantu para penghafal Quran, bahkan juga mengadakan ya pembekalan-pembekalan, pembagian buku-buku dan bantuan-bantuan untuk pengembangan Al-Quran. InsyaAllah nanti kita akan berikan informasi yang luas jika ada program dimaksud, Anda termasuk di dalamnya atau anak Anda, kita akan coba rekomendasikan untuk terlibat pada lembaga ini atau programnya insyaAllah. كذلك تهتم الهيئة العالمية للكتاب والسنة بإقامة الملتقيات القرآنية والمؤتمرات والندوات التي تبحث في علوم القرآن الكريم على كافة الأصعدة وفي كافة الوجوه. كذلك الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم تهيئ المؤسسة أو الرابطة التي تجمع هذه المعاهد القرآنية في كل دولة وهي تتعاون معها. ولله الحمد في إندونيسيا هناك رابطة للمعاهد القرآنية، والآن تقريبا عدد الأعضاء أكثر من 500 من المعاهد المنتشرة في الجزر الإندونيسية. Masya Allah. Tadi sebelumnya beliau sampaikan mengacu pada hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, yang terbaik di antara Anda adalah yang belajar Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari situ maka Hayya Alamiyah ya, maka lembaga internasional ini mendirikan banyak kajian-kajian Quran khususnya di ulumul Quran, juga mendirikan seminar-seminar, mengadakan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan untuk mendorong pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, lepas dari itu alhamdulillah kami juga telah bekerja sama dan membangun hubungan baik dengan Persatuan Pesantren Quran se-Indonesia yang sekarang telah berjumlah anggotanya sampai 500 pesantren ya di bawah naungan lembaga ini untuk pengembangan nilai-nilai Quran dan ilmu-ilmunya. كذلك من نشاطات هذه الهيئة المباركة إقامة المسابقات القرآنية الدولية والمحلية في كثير من الدول. كذلك هناك تقوم الهيئة بإرسال بعض أساتذة القرآن الكريم إلى هذه الدول لإقامة الدورات وكذلك لإدارة هذه المعاهد القرآنية. Taib. Beliau juga menyampaikan ini informasi yang sangat berharga ya, Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jarang kita dapatkan mungkin informasi ini. Jadi lembaga ini juga mengadakan momen-momen besar. Semacam pertama ada lomba-lomba untuk para penghafal Quran dengan tingkat internasional. Jadi kalau misalnya Anda ingin coba diuji anak-anaknya untuk mengikuti perlombaan ini, karena di Indonesia kadang agak beda dengan di luar konsentrasi perlombaannya. Kalau ingin diuji kekuatan hafalan dan sebagainya, nanti Anda cari momentumnya. Ada musabaqah, ada juga yang kedua, baik itu regional ataupun internasional. Ada yang kedua, pembekalan guru-guru ahli Quran. Ini sangat menarik. Nanti dibekali guru-gurunya, juga ada program yang internasionalnya. Dibekali kemudian di luar negeri sampai mendapatkan pemahaman Quran, balik lagi untuk mengajarkan Quran kembali. كذلك قامت الهيئة المباركة بتقديم المناهج العلمية السهلة لتعليم القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم في عدة دول وبكافة اللغات. وكذلك من أنشطة الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم إنشاء الإذاعات القرآنية في
في هذه الدول الإسلامية. Masya Allah. Di beberapa tempat di negara-negara Islam ini juga Hayya Islamiyah berkontribusi untuk menyelenggarakan beberapa hal dan membantu beberapa program. Di antaranya bahkan yang terakhir tadi, ya, beliau juga berkontribusi dengan lembaganya untuk menghadirkan siaran-siaran Quran di beberapa negara. Jadi ada yang lewat audio, ada yang visual, seperti tadi saya sampaikan, ada channel ahli Quran yang bisa kita nikmati, yang juga dengan itu beliau berusaha menghimpun ahli-ahli Quran untuk bisa dibina, dan dengan pembinaan itu bisa mengamalkan lagi di tempat masing-masing. والسؤال البسيط يا شيخنا لو في مثلا في الاندونيسيون يريدون ان يشاركوا في مثل هذه البرامج كيف يكون الاجراءات؟ طبعا تتم المشاركة عن طريق رابطة معاهد القرآن الكريم رابطة معاهد القرآن الكريم. وهذه الرابطة لها مكتب ولها إدارة، وطبعا كما قلنا متواجدة هنا في إندونيسيا، والآن رئيس الرابطة هو الأستاذ يوسف منصور. Baik. Teman-teman sekalian, kalau ada yang mau bergabung dengan program-program tadi, itu bisa minta informasi di Persatuan Pesantren-Pesantren Quran tadi. Ya, di antara yang beliau sebutkan tadi, ada Ustaz Yusuf Mansur, ya, ada juga ustaz-ustaz yang lainnya. Kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dikuatkan ikhlas dalam berjuang untuk menjadi ahli Quran insyaallah. Silahkan dapatkan informasinya supaya kita luaskan semua berkontribusi dengan Quran insyaallah. كذلك ولله الحمد أقامت الهيئة في إندونيسيا معهد عبد الله بن مسعود في مدينة Subang. Di Madinah Subang. Nah. Yang dekat dengan Subang. Ya, Subang, Kota Nanas. Baik ya. Itu di situ didirikan sekarang ada pesantren namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu didirikan di dalamnya dan itu ada program-program dari Hayya Islamiyah Alamiyah. كذلك للهيئة ولله الحمد مجموعة من الأساتذة الأفاضل الذين انتدبوا للعمل في إندونيسيا، مثلا في معهد عيش كريما، في معهد وادي مبارك، في معهد ابن عباس في كلاتين، وفي معاهد أخرى. Baik, ada juga kerjasama daerah-daerah yang kami sebutkan barangkali nanti bisa dikoordinasikan atau dirujuk. Ada Mahad Ishkarima di Solo, ya, ada hubungan juga dengan ini untuk menyiapkan para ahli Quran. Tadi ada juga yang di Klaten, Mahad Ibnu Abbas nih. Baik Ibnu Abbas yang ada juga di Klaten. Juga ada koordinasi dengan Wadi Mubarak. Saya kalau tidak salah yang di Puncak ya, Wadi Mubarak ya, Ustaz Didi dan semacamnya. Nanti silahkan link-link yang disebutkan tadi kalau Anda ingin memperdalam Quran atau bertanya tentang program bisa terhubung dengan daerah masing-masing. Saya kira 500 pesantren cukup banyak dan bisa kita kemudian linkkan satu dengan yang lainnya. والهيئة العالمية المباركة لها قناة فضائية خاصة بها اسمها قناة أهل القرآن. Baik, dan beliau menyampaikan satu informasi penting, program-program tentang lembaga ini Anda bisa masuk kepada channel namanya Ahlul Quran. Channel Ahli Quran, channel Ahli Quran. Jadi masuk ke dalamnya, nanti Anda temukan program-programnya, barangkali kita bisa pasang di rumah lewat parabola atau semacamnya, nanti bisa kita saksikan tayangannya dan kita ambil faidahnya dalam setiap tayangan-tayangan dimaksudkan insyaallah. وهذه القناة تغطي كافة أخبار أهل القرآن الكريم في كافة أنحاء العالم. ما شاء الله. كافة الفعاليات، كافة المسابقات، كافة المؤتمرات، كافة المسابقات تقوم بنقلها مباشرة ولله الحمد. Masya Allah, saya kira ini informasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau Anda ingin membiasakan Quran di rumah, ini saran saya, buka channel ini. Sudah tadi sampaikan, channel ini akan menampilkan aktivitas ahli Quran sedunia yang bisa dijangkau. Jadi misalnya di Indonesia apa saja, ya misal di Eropa apa saja. Di setiap aktivitas ahli Quran, dari bacaannya, dari perlombaan-perlombaan ahli Quran, dari aktivitas hariannya ditampilkan di channel ini. Saya kira kalau kita ingin menginspirasi rumah dengan cahaya Quran, ini bisa dirujukan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Tayyib, Allah yubarik fikum. نعبر عن سعادتنا في هذا اللقاء. جزاكم الله خير. وهذا لقاء مفاجئ، يعني لم أكن أتوقع مثل هذا اللقاء. طيب. ولكن أنا مسرور جدا بلقاء هذه الوجوه الطيبة وهؤلاء الأخوة الأعزاء علينا، ونرجو الله لهم التوفيق، ونرجو الله كذلك الخير والأمان والمستقبل الطيب لهذه الدولة المباركة دولة إندونيسيا. والحمد لله يعني على أهل إندونيسيا أن يحمدوا الله ويشكروه، فالحمد لله النعم هنا كثيرة، وهذا المجلس من هذه النعم التي تفضل الله بها علينا.
والحمد لله هناك الأمن والأمان وهناك الحرية لتعلم العلوم الشرعية. لذلك على أهل إندونيسيا أن يشكر الله على هذه النعمة التي هي مفقودة في كثير من الدول وخاصة بعض الدول العربية. Baik, saya sangat berbahagia, sekali lagi terima kasih. Saya senang kali berada di sini walaupun ini sedikit mengejutkan bagi saya. Kejutannya adalah saya kok tiba-tiba melihat begitu banyak wajah-wajah yang begitu menyenangkan, ya, walaupun kelihatan ngantuk-ngantuk, ya. Dipandang menyenangkan, sangat baik, di tempat juga yang terbaik. Dan saya yakin di majlis ini akan banyak kebaikan-kebaikan, kita belajar banyak kemuliaan. Ini negeri yang aman, negeri yang nikmat. Di antara bentuk kenikmatannya adalah nikmat kita belajar di tempat ini. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita, memuliakan kita, dan mengarahkan kita pada kebaikan-kebaikan. Ilman Syekhna. كذلك أطلب من أخواني بارك الله فيهم جميعا أن لا ينسوا أخوانهم المسلمين من الدعاء وأن يفرج الله عن هذه الأمة. وهناك كثير من أخوانكم المسلمين الذين هم الآن ونحن نجلس في هذا المجلس المبارك يقتلون ويدمرون ويتعرضون للعذاب في دول كثيرة والجميع يعرف. Kita bahagia berkumpul di sini. وهذا أقل الواجب نحو أخوانهم. Kita bahagia kumpul di sini, keadaan kita tenang, nyaman, tentram. Tapi saat bersamaan ada juga saudara-saudari kita yang lain mengalami situasi yang berbeda dengan kita. Ada yang keadaannya sekitarnya hancur, ada yang mereka menderita dengan kesulitan-kesulitan, ada yang diuji dengan kerasnya kehidupan mereka, menghadapi banyak kekurangan-kekurangan. Karena itu saya bermohon pada Anda sekalian, setidaknya kalau belum bisa membantu kontribusi maksimal, doakanlah mereka dalam acara-acara kita, kemuliaan-kemuliaan kita, dan itu mungkin yang terbaik yang bisa meringankan kehidupan mereka untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. وعلينا كذلك جميعا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة لنا. حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها سألها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. أي علينا جميعا أن نقتدي بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نكون نطبق القرآن قولا وفعلا وعملا وفي كل مكان. Baik, saya juga ingin memberikan nasihat pada ahli Quran yang ada di hadapan saya saat ini. Saya nasihatkan pada Anda semua, tolong jadi contoh yang baik dalam kehidupan. Ini kalimat yang singkat tapi sangat padat. Ingat, tolong jadi contoh yang baik dalam kehidupan. Ahli Quran kalau bicara beda dengan yang lainnya. Bicara Anda mesti jadi contoh. Ahli Quran kalau berjalan beda dengan yang lainnya. Anda mesti dicontoh dalam kebaikan. Cukuplah kalimat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang contoh teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh Nabi dengan kalimat Sayyidah Aisyah ini. Beliau katakan kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Quran yamshi. Beliau Quran berjalan. Dimaksudnya jangan jadikan Quran sebatas dari bacaan kita saja. Ayo, setiap Anda beraktivitas jadikan Anda bagian dari ahli Quran. Quran membentuk perilaku kita. Seperti tadi saya bahas di mukaddimah. Anda menatap tatapan Quran. Anda mendengar pendengaran Quran. Anda beraktivitas, aktivitas Anda Al-Quran. Dan semoga dengan itu Anda akan jadi orang terbaik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. الله خير. الله يجزيكم خير شيخنا. الله فيكم. وأكرر مرة أخرى شكري لكم على هذا المساء الطيب ونسأل الله تعالى أن يوفقكم في خدمة الإسلام والمسلمين وأن يأخذ بيدكم لما فيه رضاه وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. Saya sekali lagi berterima kasih atas pertemuan yang sungguh mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya dengan pertemuan kita semua. Dan sekali lagi beliau berpesan pada kita untuk menguatkan diri kita agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilman Syekhna al-Karim yani ada برنامج أسبوعي على رحاب القرآن الكريم من تحت ضوء القرآن الكريم والسنة. والحمد لله أيضا يكون برنامج نقل مباشر عن طريق قناة أخيار تيفي وفي مشاهدين يعني خارج هذا المجلس حتى تصل إلى يعني الدول المختلفة حتى أوروبا أمريكا وحتى إلى السعودية. ونسأل الله سبحانه وتعالى مشاهدينا الكرام أن يستفيدوا من توجيهات الشيخ الجياز ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في صحة عافية كاملة ويعوض كل جهوده المبذولة إن شاء الله بجنته الفردوس النعيم بإذن الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله في آخر اللقاء إن شاء الله. Baik, teman-teman, kita bermohon pada Allah semoga beliau dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah dan diganti segala perjuangan dengan surga terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau nanti meminta di akhir supaya kita
bisa mendoakan setidaknya saudara-saudara kita karena doa ahli Al-Quran kata beliau itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Masya Allah. Baik, saya ucapkan terima kasih dengan hadiah buku ini. Entah siapa penulisnya, tapi nanti mudah-mudahan ada kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Baik, teman-teman, sebelum kita simulasi sedikit berikan keterangan tentang buku ini, ya. Dan seperti saya janjikan, sesi kedua kita coba mempelajari bagian-bagian dari buku ini supaya mudah untuk dipahami. Sebelumnya, saya ingin hadirkan sebentar seorang anak muda jauh-jauh datang dari Lombok. Anak muda ini punya semangat yang luar biasa untuk menghadirkan spirit Islam di Lombok. Sampai kemudian beliau berjuang, bisa dikatakan sendirian, untuk bisa mengumpulkan masyarakat, belajar, mendekat pada Quran, mendekat pada sunnah. Dan hasilnya Masya Allah, sepekan yang lalu, atau 6 hari yang lalu, berkumpullah kemudian sekitar 30.000 orang di Islamic Center Lombok, yang sempat kami hadiri, dan begitu semangat luar biasa untuk mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Alhamdulillah pada saat itu juga ya kita mendapatkan salam dari orang-orang terbaik juga di sana, termasuk juga gubernurnya, termasuk juga sekdanya, termasuk perangkat-perangkatnya, termasuk bahkan polisinya dan sebagainya. Saya sangat berbahagia dan saya ucapkan selamat pada teman-teman di Lombok, teman-teman yang mulia dengan semua stakeholder kepemimpinannya. Semoga Allah turunkan rahmat di dalamnya. Ya, baik anak muda ini bernama Saddam hari ini hadir. Dan karena kemuliaan dan perjuangannya, kami ingin mengenalkan dan memberikan apresiasi. Terkhusus kami ingin berikan pesan kepada ahli-ahli Quran khususnya yang ada di Lombok, yang sekiranya kita akan saling mendukung. Malam ini kita akan berikan anugerah apresiasi sebanyak 20 juta rupiah untuk bisa dibawa dan disebarkan kepada para ahli Quran yang kira-kira bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Dan kita akan hadiahkan satu buku untuk Gubernur Lombok, yang mudah-mudahan juga termasuk ahli Quran, yang kita titipkan salam dari kita semuanya untuk beliau dan untuk ahli Lombok seluruhnya. Takbir sebelumnya. Baik. Mana wajahnya? Bukan yang itu ya. Yang itu bukan ya. Yang ini kami berikan sebagai hadiah khusus ya, yang tidak ditandatangani karena tidak butuh tanda tangan ya. Baik, ini bukunya kita titipkan. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada Gubernur ya Nusa Tenggara Barat ya Dr. Tuan Guru Zainul Majdi atau dikenal dengan Tuan Guru Bajang. Kita bisa sampaikan dan salam dari kami semua. Terima kasih atas penerimaannya di Lombok. Mas Sadam, jazakumullah khair. Baik, juga kita titip teman-teman untuk disampaikan juga pada teman-teman di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok melalui stakeholdernya siapapun disampaikan. Apresiasi dari kita semua untuk para penghafal Quran di sana. Mudah-mudahan suatu saat bisa hadir bersama kita dan bisa bersinergi dalam kebaikan insyaallah. Mas Sadam, jazakumullah khair. Terima kasih banyak hadir di sini dan besok akan kembali lagi ke Lombok kalau saya tidak keliru ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Pesawat apa? Insyaallah Citylink. Baik, alhamdulillah. Pesawat Citylink, kita doakan mudah-mudahan perjalanannya lancar, nyaman, dan nanti ada kesempatan lagi. Kita akan tunggu mudah-mudahan ahli Quran kita akan berkumpul lagi termasuk dari yang Nusa Tenggara Barat insyaallah. Takbir seluruhnya. Baik, jazakumullah khair. Yang kedua, saya mendapat informasi ada seorang anak dari Gorontalo namanya Dimas. Ya, Dimas itu sering berdakwah dan beliau berjuang menghafal Quran dengan hafalannya supaya bisa bertemu dengan kita semua. Anak SD ini sudah hafal 4 juz, lalu saya undang langsung dan saat diundang saya tampak ya kalimat dan ekspresi yang luar biasa. Namun karena baru datang dari Bandung, insyaallah Kamis depan kami biayai tiketnya dan segala akomodasinya untuk hadir di sini dan berjumpa dengan kita semua. Dan kita akan berikan sesi Dimas 5 sampai 10 menit untuk memberikan tausiah kepada saya dan kita semuanya insyaallah ya. Baik, kitanya pulang. Tidak ya, kitanya hadir di sini dan insyaallah mendengarkan itu semua. Selanjutnya ada dari Auckland ya, dari New Zealand mengirimkan kembali untuk menyapa kita utusannya untuk menegaskan lagi kepada kita bahwa ya yang belum dipanggil ini tiba-tiba datang. Nah ini Mas Syekh, insyaallah. Masyaallah ini Syekh Mumu masyaallah wa yatakallamu Arabiyya aydan. Naam, bisa bahasa Arab ya? Sedikit. Nah, syuaya baiknya, syuaya. Baik, beliau juga tentunya bisa bahasa Inggris karena tinggal juga di sana dan bisa bahasa Indonesia karena berasal dari sini juga.
alhamdulillah datang memberikan kabar gembira pada kita. Rencana kita untuk bisa menghadirkan Islamic Center, masjid, tempatnya insya Allah sudah bisa digunakan untuk sholat Jumat. Ya, dipraktekkan sekalipun belum jadi sepenuhnya. Dan insya Allah beliau juga menegaskan, seperti saya sampaikan, kita akan didik ya siswa-siswa terbaik, bahkan nanti kita coba hadirkan imam-imam yang baik, yang nanti dengan semua itu kita akan rekomendasikan supaya bisa mengajar di Islamic Centernya. Jadi imam nanti kita kirimkan ke sana, dan juga insya Allah kita juga akan hadirkan siswa-siswa untuk mendapatkan program beasiswa. Kita akan fasilitasi nanti, koordinasi dengan di sana, tapi syaratnya mesti hafal Quran, mesti mau belajar dulu, dan nanti insya Allah akan mengajar di Islamic Centernya, plus juga dengan kuliah di sana gratis. Ya, kalau ada biaya nanti kita yang coba untuk pikirkan akomodasinya. Tapi persoalannya Islamic Centernya belum jadi sepenuhnya. Ya, baru jadi untuk sholat Jumat, kajian kecil. Karena itu Mas Mumu datang ke sini untuk mengajak kita seluruhnya. Jika teman-teman ingin berbagi sahamnya untuk membangun masjid, untuk menumbuhkan itu sekaligus memberikan informasi, nanti silahkan bertanya kepada beliau. Tapi nanti jalurnya untuk beasiswa dan imam nanti akan ditampung lewat Akhir TV. Tidak langsung dari pihak manapun, supaya nanti kami seleksi, kami kirimkan. Mudah-mudahan ada yang sudah hafal Quran, boleh Anda sampaikan, minimal nanti kita berikan program untuk khusus bahasa Inggris dulu di sana. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan ada yang mau disampaikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Rasulillah. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Adi Hidayat dan juga Akhyar TV yang telah mensupport perjuangan kami selama ini. Alhamdulillah, selama 1 bulan lebih sejak kedatangan kami pertama tanggal 17 Desember tahun 2017 sampai saat ini kami mendapatkan sumbangan yang cukup besar dari jamaah sekalian sebesar 634 juta rupiah. Hampir 1.000 donatur yang telah mengirimkan donaturnya lewat website kami, yaitu www.masjiduthman.org, singkatan dari organization.nz. Jazakumullah atas partisipasi dan support jamaah sekalian. Mudah-mudahan Masjid Uthman yang menjadi masjid pertama Muslim Indonesia yang berada di Auckland akan segera tercapai dengan segera. Allahu Akbar. Mungkin dari kami itu dulu. Kembali lagi kepada Ustaz Adi Hidayat. Ini 600 juta itu dari berapa miliar ya? Masih kurang gitu kan? Jadi kita support lagi. Baik, kita kasih contoh insya Allah. Nanti kita kirimkan lagi. Dari kami nanti ada 100 juta kita tambahkan lagi. Plus nanti sebagian aset kita wakafkan untuk kepentingan Masjid Uthman. Teman-teman, terima kasih untuk informasi dari Auckland. Ini dibangun bukan untuk jadi masjid saja, tapi untuk bisa menampung nanti aktivitas kita, termasuk mengirimkan dai-dai kita untuk bisa menebarkan nilai Islam yang terbaik di sana insya Allah. Baik, jazakumullah khair. Akhmumu insyaallah. Terima kasih banyak. Syekh Jels, jazakumullah khair yani ala liqa'ikumul mubarak insyaallah. Wa natamanna yani an natawasal insyaallah bil liqa'ina. Dan kami berikan kabar gembira pada semuanya. Beliau hadza laysa liqa'il awal. Lakin tastamirul liqa'. Ini bukan jumpa yang pertama, akan terus, dan setiap kedatangannya tolong disiapkan ahli Quran. Kalau beliau mau datang nanti saya akan catat siapa yang sudah masuk kualifikasinya, sampaikan ke kami. Begitu beliau datang kami akan langsung titipkan dan tidak dikembalikan lagi. Ya. Maksudnya dididik jadi ahli Quran, langsung dikembalikan pada orang tuanya. Naqultu lahum yani fi maji'ikum tali insyaallah nu'iddu ahlal Quran likay tahmiluha masalan la judda wala ila mukhayyimul Quranul Karim wa liya'udu insyaallah ila buldanihim aw ila yani madinatihim yani bisalama wa bil Quranil Karim. Jazakumullah khair. Salam insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ya. Baik. Sesi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini fokus. Buku ini yang belum dipegang oleh semua Anda dan insyaallah kita coba bisa dapatkan. Saya mau tanya sebentar, sudah dapat bukunya? Alhamdulillah. Yang belum, boleh tidak angkat tangan? Baik ya, tapi cukup nanti tolong simpan datanya. Yang belum merasa dapat, tolong tuliskan.
Tidak usah ramai, tuliskan saja. Nanti yang ada saat ini, sampaikan kepada panitianya yang belum dapat, yang sudah didaftarkan pada Akhir TV atau Kuantum Akhir. Tadi saya dapat laporan ada 4.000 sekian, insya Allah. Kalau nanti bisa datang, kita akan undang datang langsung diberikan. Kalau yang jauh-jauh, kita akan coba fasilitasi untuk dikirimkan ke tempat masing-masing. Ya, sekarang masih program untuk pembelian gratis, wakaf, dan insya Allah akan dikirimkan sesuai dengan apa yang disampaikan datanya kepada kami. Buku ini ada 6 bagian utama. Saya ulang, buku ini ada 6 bagian utama. Baik, di antara yang paling penting di buku ini, fokus adalah bagian yang berusaha kami tampilkan untuk memberikan semangat dan kunci utama dalam menghafal Quran. Bagian pertama, ini hanya sekedar pembuka saja, bagian pertama. Tapi pembuka ini sangat penting karena memberikan gambaran kepada kita kenapa kita mesti menghafal Quran dan menjadikan Quran panduan dalam kehidupan. Jadi saya mulai dengan bab ini supaya kita punya satu motivasi ya, yang kuat sebelum kita mulai menghafal Quran. Kita harus punya alasan kenapa sih Anda mesti menghafal Quran? Kenapa nggak cukup baca saja? Ada apa dalam Quran? Apa esensinya? Ketika Anda mengetahui esensinya, maka Anda mulai merasa penting dengan Al-Quran. Ketika Anda mulai merasa penting dengan Al-Quran, maka Anda akan jadikan Al-Quran prioritas dalam kehidupan Anda. Persoalan terbesarnya adalah banyak orang yang tidak mendekat kepada Al-Quran bukan karena tidak tahu Quran itu penting, tapi karena tidak mengenal pentingnya Al-Quran dalam kehidupan dia. Sehingga dampaknya Quran tidak menjadi prioritas dalam kehidupannya. Silakan Anda cek. Setiap segala hal yang dianggap penting dan dijadikan prioritas, maka itu akan selalu melekat dalam kehidupan Anda. Silakan Anda cek. Anda yang bekerja, menjadikan pekerjaan Anda penting, bukankah Anda semakin serius mengerjakannya? Kalau tidak percaya silakan. Untuk apa Anda berangkat kerja misalnya jam 6? Bahkan dari pagi-pagi yang tidak melihat. Ada orang mengatakan pagi-pagi buta. Kan? Lihat sini baik-baik. Fokus. Anda kerja masuk jam 8. Bisa berangkat jam 5. Kan luar biasa. Padahal kerja Anda jam 8. Bahkan ada yang berangkat sebelum subuh. Allahu Akbar. Waktu pulangnya jam 4 misalnya. Bahkan ada yang pulang sampai jam 5. Kenapa? Karena dia menempatkan pekerjaannya sebagai prioritas dalam kehidupannya. Karena dia menganggap penting hasil dari pekerjaan ini, maka hasil yang ini yang dianggap penting, dia jadikan segala yang terkait dengan ini sebagai prioritas dalam kehidupannya. Yang paling dahsyat, paling hebat adalah, maaf, ada satu yang sangat ironi. Ini yang Anda anggap penting, yang Anda nilai prioritas, ternyata hasilnya hanya akan Anda bawa sementara saja. Anda kerja, Anda beli handphone, Anda punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak, begitu seluruhnya dihasilkan, prioritas ditempatkan, penting dianggap sangat mulia, tapi maaf, ketika Anda meninggal, hilang semua hal ini. Bahkan ada orang yang baru dapat langsung meninggal. Ada seorang pemulung di Amerika, ngumpulkan uang, punya target ratusan miliar rupiah. Kurang lebih 300 miliar. Begitu dapat 300 miliar, meninggal. Baik, dan digunakan hanya pada hal yang sesuai dengan nafsunya. Ambil, kumpulkan. Kumpul, hitung. Begitu dihitung, meninggal. Masya Allah. Cek, ada orang yang saat bekerja, meninggal. Ada orang yang saat bawa mobil, meninggal. Ada orang yang saat menghitung-hitung, meninggal. Jadi apa yang Anda hasilkan selama ini, ternyata hakikatnya hanya digunakan untuk sementara saja. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, maaf, ada sesuatu yang akan kita bawa, dan digunakan pada masa yang sementara ini. Dia bermanfaat dalam masa yang ini, plus sangat bermanfaat dalam masa yang abadi, yang sifatnya sementerus dalam kehidupan. Dia tidak meninggal lagi, dia tidak akan berkurang lagi, tapi terus dialami dalam kehidupan. Hebatnya, dia berlaku di fase yang ini, dia berlaku di fase yang selanjutnya. Apa di antaranya? Yang saya maksudkan berlaku di sini adalah Al-Quran. Maka saya jelaskan pada Anda di bab pertama apa esensi Quran dalam kehidupan. Kalau Anda bisa mendalami isi Quran, menghadirkan Quran dalam hidup Anda, jadikan bimbingan setiap ayatnya, maka Allah jamin yang ini, yang Anda kejar setiap hari, berangkat gelap, pulang gelap, dengan Quran akan jadi mudah dalam kehidupan. Gak percaya silahkan. Saya sering katakan pada Anda,
umat jahiliyah turun Al-Quran tiba-tiba berubah, kehidupannya begitu mudah dijalani dalam hidup dunianya. Yang pebisnis suksesnya luar biasa, semua aktivitas gampang dijalani, kurang apa lagi? Dan lebih hebat lagi, umumnya mereka mendapatkan jaminan surga, bahkan sebagian dari lisan Nabi SAW. Ininya berhasil, ini berhasil. Dunianya sukses, akhiratnya bahagia. Kan sering saya katakan, selalu ada beberapa pilihan. Sukses dunia, fakir akhirat. Sukses akhirat, fakir dunia. Pilih mana? Satu atau dua? Dua. Jangan pilih keduanya. Pilih yang ketiga, sukses dunia, sukses akhirat. Makanya Anda katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sapu semua jagat, hadirkan semua kebaikan. Dunia sukses, akhirat sukses. Itu yang diturunkan. Kalau cuma akhirat sukses, dunianya tidak. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan kalimat Quran fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun? Kalian hidup di dunia itu supaya tenang dan senang. Jadi kalau Anda mendapatkan kesenangan, kenyamanan, itulah bagian yang diharapkan. Jadi kalau Anda tidak mendapatinya, berarti ada yang kurang dalam kehidupan dunia kita. Nah, ketika Anda memahami ini semua, kenapa mesti mendapatkan ini? Saya terangkan di bab pertama apa esensi Al-Quran itu. Bagaimana perbedaan ia dengan kitab-kitab sebelumnya? Apa kemuliaan Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya? Dan apa manfaat Quran dalam kehidupan kita? Kalau Anda sudah paham itu semua, baru kemudian menyadarinya, maka diharapkan Anda bisa menghadirkan prioritas untuk bisa mulai menghafal Al-Quran. Ya. Kalau orang tidak punya motivasi, sulit bagi dia untuk memulai. Kenapa Anda memilih misalnya kampus A bukan kampus yang B? Anda punya tujuan. Kenapa Anda pilih pekerjaan ini bukan yang lain? Anda punya tujuan. Kenapa Anda mulai menghafal Quran? Anda punya jawaban. Karena ini yang saya harapkan. Ada orang yang bisa menginginkan hafal Quran untuk memberikan mahkota pada orang tuanya. Ada orang menghafal Quran untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menghafal Quran untuk masuk Jannati Adn. Ada orang menghafal Quran untuk bisa disambut oleh para malaikat. Ada orang menghafal Quran supaya jasadnya dijaga utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menghafal Quran umumnya seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, ketika Anda mulai akan menghafal Quran, apa motivasi Anda untuk bisa mendapatinya? Maka bab pertama menawarkan beberapa pilihan, kita nanti akan bahas dengan dalam, tapi sekarang kita masuk pada bagian inti dulu untuk memudahkan cara menghafal kita. Baik, bab yang kedua, kita mulai teman-teman sekalian setelah esensi Al-Quran, cara menyiapkan diri untuk menghafal Al-Quran. Tadi dari rumah langsung berangkat? Yang dari rumah siapa? Boleh angkat tangan? Ya. Langsung berangkat dari rumah? Masya Allah, langsung berangkat? Langsung berangkat? Masya Allah, tanpa persiapan, langsung berangkat aja. Lu jalan. Luar biasa ya. Tapi kok bisa begini, pakai pakaian, pakai peci, pakai macam-macam. Masya Allah. Ada orang langsung berangkat, tapi tiba-tiba lengkap gitu ya. Langsung berangkat? Iya. Baik. Tapi teman-teman, Anda menempuh sesuatu, pasti menggunakan perangkat. Punya persiapan dulu. Ada rencana, ada macam-macam dan sebagainya. Quran apalagi. Di yang sederhana saja, Anda butuh persiapan. Apalagi yang luar biasa manfaatnya. Maka, sama, menghapus pun butuh persiapan. Ya, ada penghapusnya, ada yang menghapusnya, dan sebagainya. Kadang-kadang semua mesti kita kerjakan dengan sendirian. Itu tidak jadi masalah. Ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa orang-orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat sini, fokus. Mulai, 1. Saya bab 1 saya simpan dulu. Ini karena ini terlampau banyak nanti bahasan-bahasan yang bisa kita mulai di bab yang lainnya. 1, mulai persiapan menghafal Quran. Tahap persiapan, tahap pertama. Saya buat petanya dulu ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa ikuti. Kita mulai, ini baru semacam mukaddimah pendahuluan. Dan kita turunkan bagian pentingnya. Inti dari hafalan Quran dan supaya hafalannya kuat, mudah untuk diamalkan. Kalau saya bicara hafal Quran, itu bukan berarti bisa menyampaikan isi Quran. Bisa dibacakan. Tapi ukurannya 1 kuat, dan 2 bisa mengamalkan. Ada 3 bagian penting. 1, saya lompat dulu sebentar. Pra hafalan. Sebelum hafalan. Yang kedua, dalam proses hafalan. Dan yang ketiga, simpan dulu bukunya, pasca hafalan. Lihat sini. Fokus baik-baik.
Inti dari menghafal Quran tidak akan terlepas dari 3 fase atau bagian ini. Dan ini nanti yang akan diperdalam dalam buku dan kita uraikan dalam pembahasan. Bagian yang pertama, ini yang kita akan uraikan persiapan apa yang kita harus hadirkan sebelum mulai menghafal Quran. Yang ini setelah persiapannya komplit, sudah baik, sudah sempurna, insya Allah, maka mulai pada yang kedua, bagaimana kita memulai proses menghafalnya. Seperti apa cara terbaik dalam menghafal. Setelah itu, Anda boleh jadi hafal 30 juz misalnya, alhamdulillah. Tapi persoalannya, apakah hafalan itu akan melekat abadi pada diri Anda? Nah, kalau kemudian Anda tetap hafal dengan hafalan kuat, persoalan kedua, apakah Anda bisa mengamalkan hafalan Anda itu? Karena tidak sedikit hafal Quran, tapi tidak bisa mengamalkan isinya. Bahkan ada orang hafal Quran, selang beberapa waktu tiba-tiba hilang Qurannya. Bahkan ada yang bukan cuma Qurannya, dengan mushafnya pun tidak ditemukan lagi. Dan ini yang paling bahaya. Nah, apa amalan-amalan untuk menjaga Quran ini? Termasuk apa amalan-amalan yang bisa merusak Qurannya. Itu yang kita pelajari setelah kita berhasil mendapatkan proses yang kedua ini. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham dengan pembagian inti ini, saya naikkan bagian pertama yang ini kepada bagian pembahasan persiapan hafalan. Kalau ini sudah komplit semua dengan babnya, baru masuk pada simulasi hafalan. Sepakat sampai sini? 1. Bagian pertama, proses untuk mulai menghafal Quran. Anda harus menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Proses untuk mulai menghafal Quran. Persiapan pertama, Anda menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi 2. Persiapan rohiyah, artinya spiritual. Yang kedua, persiapan perangkat hafalan. Bahasan pertama, niat yang ikhlas. Perhatikan dalilnya, Quran surah 98 ayat ke-5. Tutup bukunya, fokus ke sini saja. Supaya tidak ada 2 fokus. Fokus sini baik-baik. Lihat baik-baik. 1. Quran surah 98 ayat yang ke-5. Ditafsir di hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Saya mulai dari hadis dulu. Perhatikan baik-baik. Innamal a'malu bin niyat. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat Hafiz Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu bin niyat. Semua amalan itu akan bergantung pada niatnya. Jadi seluruh pekerjaan kita itu ditentukan oleh niatnya. Apa yang Anda ingin raih, disitulah kemudian maksimal Anda mengerahkan tenaga untuk bisa mendapatinya. Sama ke sini, kalau niat Anda ke sini untuk mendapatkan pengetahuan, maka semua energi, perilaku Anda, dan semua kekuatan Anda akan difokuskan untuk mendapatkan pengetahuan itu. Dari mulai cara mencari tempat duduk, dari mulai cara menyimak Allah, dari mulai cara mencatat, fokusnya akan beda. Niat Anda ingin mendapatkan snack misalnya, maka caranya pun akan lain. Posisi duduk akan agak berbeda. Baik ya? Penelitian akan mulai lain. Pena mustahil dibawa. Jadi ada beberapa hal yang kemudian akan berbeda-beda. Jelas sampai sini? Baik, jadi posisi menentukan prestasi. Tapi niat itu menentukan esensi. Catat, bikin status. Ya? Lihat sini. Lihat baik-baik. Nah, termasuk ahli Quran juga begitu. Apa yang Anda niatkan, disitulah perjuangan Anda akan ditentukan. Kalau penghafal Quran hanya sekedar ingin menghafal Quran untuk memenuhi target. Misal, Anda sekolah di sekolah Quran, target lulusnya hafal Quran. Target Anda adalah lulus, bukan targetnya sekedar hafal atau yang lainnya. Yang penting Anda menghafal itu karena ingin lulus. Maka katakan ya, ingat baik-baik. Quran Anda hanya akan melekat pada Anda sampai kelulusan Anda. Begitu lulus, dia tidak akan melekat pada diri Anda. Karena tujuan pertama Anda menghafal supaya hanya sekedar syarat lulus dalam ujian Anda. Paham? Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, kami punya banyak pengalaman. Teman-teman yang sekolah di Timur Tengah disyaratkan semester pertama 1 juz. Atau tahun pertama 1 juz. Tahun kedua 2 juz. Sampai ada yang 4 tahun 8 semester 8 juz. Anda tahu apa yang terjadi? Syarat dia lulus ke tingkat semester yang kedua, dia hafal juz pertama. Begitu masuk semester 2, dia menghafal juz 2.
Persoalannya begitu menghafal juz 2, juz 1-nya hilang. Padahal yang tertulis hasil ujiannya itu nilainya bisa 90, bisa 92, tapi ketika diuji kembali ada yang hilang dalam Qur'annya. Karena tujuan dia menghafal hanya sekedar untuk menghadirkan kelulusan dalam ujiannya. Paham sampai sini? Itu hanya sekedar contoh. Sama, Anda juga begitu. Kalau Anda hanya meniatkan Quran untuk bersaing dengan orang lain, maka Anda yang Anda kerahkan itu hanya sekedar membuktikan pada orang. Ketika dibuktikan pada orang, selesai pembuktian itu, hilang Qurannya pada diri Anda. Emang cuma dia yang bisa An-Naba? Saya juga bisa. Coba baca An-Naba. Cuma gitu aja. Setelah itu hilang. Karena itu, mesti ada dorongan kuat. Bagaimana menjadikan hafalan itu terukur dengan benar. Sama persis ketika Anda meniatkan untuk menjadi hafid. Saya tegaskan di Istiqlal. Anda baik-baik, fokuskan baik-baik. Ketika Anda niatkan untuk menjadi hafid atau hafizah, maka pencapaian itulah yang akan melekat pada diri Anda. Anda hanya akan bangga dengan gelar itu, bukan dengan Qur'annya. Masya Allah. Maka setelah itu melekat pada diri Anda. Misal, Masya Allah. Saya susah kalau cari nama, takutnya ada nama yang serupa. Ada Tono di sini? Ada Tony? Tino? Tidak ada semua. Misal, Tino aja lah. Yang jauh-jauh. Salah. Takutnya begini. Ya, Tino. Lihat sini. Tino menghafal Quran dengan tujuan jadi hafid, meraih gelar al-hafid. Al-hafid. Untuk mendapatkan gelar. Ini poinnya. Perhatikan baik-baik. Al-hafid, demi gelar yang melekat pada dirinya, demi panggilan ini. Maka tujuan utama menghafal Qurannya untuk gelarnya. Maka yang hadir dalam dirinya, yang terasa terbawa dalam hidupnya, itu bukan akan rasa Qurannya, tapi rasa al-hafidnya. Mastino al-hafid. Ya. Ceramah demikian, Quran demikian, dan sebagainya. Dan Quran tidak akan pernah sempurna melekat pada dirinya. Saya sering katakan pada Anda, kalau Anda cuma sekedar mencari hal-hal di luar yang Quran inginkan, maka sebaiknya Anda mulai tepikan. Sekarang perhatikan, kalau Anda ingin menepikan segala sifat-sifat yang tidak ingin diinginkan oleh Quran, yang tidak diinginkan oleh Quran, hapus, sampai bersih. Segala sesuatu yang bersih, nggak ada celahnya, disebut dengan khalas namanya. Saya beri contoh, saya akan menghapus, misal. Yang jadi masalah ketika mau menghapus, penghapus hilang. Nah, lihat sini. Bismillah. Hapus. Baik. Bersih tidak? Baik. Ini beri solusi. Jangan cuma bilang tidak. Tunjukkan bagaimana caranya supaya bisa bersih. Baik ya? Tapi dari awal juga begini gitu kan? Gak terlalu kuat tuh ya. Baik. Bismillah. Baik. Bersih tidak? Sebenarnya begitulah. Kalau belum bisa menghapus, katakan bersih. Ya? Baik. Perhatikan baik-baik. Saya simpan sini lah biar dekat nih. Perhatikan. Ini saya hapus, bersih. Sampai nggak ada campurannya, nggak ada celahnya, kosong sama sekali. Ini namanya khalasa. Khalas. Kalau ada orang sedang bekerja, ditanya, "Intaita al-amal?" Sudah selesai? Khalas. Dia katakan khalas, artinya pekerjaannya bersih, nggak ada kaitan-kaitan pekerjaan lagi. Jelas? Misal, hasilnya, produknya, sifatnya bahkan disebut dengan khalis namanya. Khalis. Al-ma'ul khalis, air yang bersih, nggak ada campuran-campuran di dalamnya. Kopi nggak ada, susu nggak ada, disaring bersih, namanya khalis. Labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Dalam hewan tiba-tiba di sini ada darah, di sini ada kotoran, tengah-tengahnya ada susu. Tidak bercampur, tidak dikotori oleh kotoran, tidak juga oleh darah. Diperas yang keluarnya ada susunya. Bukan keluar kotorannya. Maka disebut labanan khalisan. Bersih, tidak ada kotoran-kotorannya. Gak ada campurannya. Khalis. Baik. Kalau saya ingin berusaha membersihkan sekitar-sekitaran ini, bersihkan. Supaya bersih betul, hilang betul dari yang kotor-kotor. Rumusnya tambahkan hamzah di depan kalimat asalnya. Kalimat asalnya khalasa, tambahkan hamzah. Fungsinya lil izalah, untuk bisa menghilangkan campuran-campuran yang menyertainya. Tinggalkan hamzah. Fokus. Kalau ada huruf hamzah tambahan,
tempatkan di depan kalimat asal, maka ketentuannya harakat yang ini, huruf depan berpindah kepada huruf hamzah ini. Kita ambil ini dhammah atau kasrah? Dhammah, fathah. Fathah. Kalau yang paling belakang mengatakan dhammah, saya wajar. Ini di depan. Masya Allah. Tadi dari rumah, nggak punya apa. Mas, fathah. Ini dhammah atau kasrah? Baik. Dhammah atau fathah? Kasrah. Baik. Baik, alhamdulillah. Dhammah atau kasrah? Fathah. Fathah. Lihat. Fathah kita pindahkan ke sini A. Jelas? Karena dipindahkan masih ada harakatnya? Halo? Tidak ada. Ada tidak harakatnya? Ada harakatnya? Tidak, karena sudah dipindahkan tidak ada harakat, mati dia, mati bahasa Arabnya sukun. Maka kasih bulatan di sini. Sukun, mati, tenang, hilang. Ya tenang, hilang, sukun itu tenang. Makanya ketika nyawa dicabut, orang soleh tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, panggil, sukun. Ya dulu kalau ada film-film kartun, Dragon Ball, itu kan macam-macam, Kamehameha diserang musuhnya, hilang nyawanya kan tinggal bulatan di atasnya itu. Ya. Betul ya? Allahu a'lam. Dulu yang nulis namanya Yusuke Watanabe, ya. Saya nggak ada kerjaan nonton gituan. Jangan pernah lihat aja sekitarnya, ya. Sekilas. Sekilas. Kecil. Lihat. Jadi dari khalasa, jadi baca. Satukan, turunkan ke bawah hamzah, kha, lam, sad. Perhatikan sini. Hamzah ini mati sukun, lam, sad. Jadi apa? Akhlasa. Usaha untuk menepikan, menanggalkan, menghilangkan segala yang mencampuri. Ya, jelas? Contoh. Di air ini, misal, ada serbuk-serbuk kopi. Saya ingin jadikan serbuk itu hilang, tidak mencampuri air ini. Maka saya tepikan, saya tanggalkan dari air ini. Maka pekerjaannya disebut akhlasa. Itulah fungsi hamzahnya. Paham? Baik. Nah, sekarang orangnya disebut apa? Kalau ada 4 huruf seperti ini, perhatikan saya berikan rumus cepat sekali dan Anda akan mudah belajar bahasa Arab. Kalau ada rumus 4 seperti ini, Anda ingin jadikan orang, maka rumusnya MUI, MUI. Mu plus I. Baik, mu padanya dalam bahasa Arab berarti mim, mim. Mim harakatnya ganti dengan hurufnya hamzah ganti dengan mim, mim. Yang tadinya fathah ganti dengan dhammah, dhammah. Lihat. I huruf sebelum akhir ganti dengan kasrah. Kasrah. U atau A? Kasrah? I, ya? I. Lihat sini, I. Perhatikan. Kalau ingin merubah pada orang, rumusnya apa? Mu'i. Mu, tambahkan mim depannya, hilangkan hamzahnya. Huruf sebelum akhir jadikan I. Baik. Sekarang, ini kita turunkan ke sini. Mim, kha, lam, sad. Mimnya berharakat apa? Dhammah, mu. Ini tetap matikan. Ini harakatnya di kasrah. I. Ingat, kalau sudah begini, yang terakhir gampang. Matikan saja. Pakai sukun. Mukhlis. Contoh. Ahsan. Cepat. Ingat. MUI. MUI. Ahsan. Baik. Orang baik. Muhsin. MUI. MUI. Jelas? Baik. Contoh lagi misalnya. Saya boleh pinjam penghapusnya? Akram. Akram. Memuliakan, yang memuliakan mukrim, aslama, masuk Islam, orang yang masuk Islam muslim, amana, orang beriman, orangnya amana beriman, orang beriman mukmin, akhlasa, menepikan segala yang mencampuri, orang yang berusaha menepikan yang mencampuri disebut apa? Mukhlis. Asal ikhlas itu asalnya orang yang disebut mukhlis, orang yang ikhlas asalnya orang yang berusaha menghilangkan segala campuran-campuran dari aktivitas-aktivitasnya.
Nah, dari kalimat akhlasa menjadi mukhlis. Kalau banyakkan, tambahkan in di akhirnya atau un. Mukhlis jadi apa? Mukhlisin. Muslim jadi apa? Muslimin. Mukmin jadi apa? Mukmin. Muhsin jadi apa? Muhsinin. Kembali ke mukhlis. Jadi apa? Mukhlisin. Sekarang lihat mukhlisin. Mukhlisin itu artinya orang-orang yang berusaha menepikan segala campuran-campuran dari pekerjaannya. Jadi kalau dia kemudian ingin membuat air bersih, dia tepikan. Begitu ada kotoran, saring lagi. Kotoran, bersihkan lagi. Maka dia disebut dari golongan mukhlisin. Orang-orang yang beramal, ingin mendekat kepada Allah, ketika dicampuri oleh kotoran-kotoran yang tidak diinginkan oleh Allah, maka dia berusaha menanggalkannya. Begitu mau sholat, ada riya, dia tepis riyanya. Maka jadilah dia kategori mukhlisin. Ada begitu mau sedekah, ada sum'ah ingin didengar. Dia buang jauh-jauh, saya nggak pengen didengar. Maka masuk kategori mukhlisin. Di asal kata ikhwas adalah menepikan segala orientasi selain karena Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Quran surah ke-98 ayat ke-5 dan di sini akhir dari pertemuan kita. Perhatikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Syarat pertamanya, hilangkan semua motif-motif yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillah, lihat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Hanya untuk Allah. Lamnya di sini menunjuk pada ghayah. La-nya hanya karena Allah. Di setiap ibadah kata Allah, Anda mesti lakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena teman, bukan karena ijazah, bukan karena gelar hafidh, hafidhah, bukan karena yang lainnya. Anda kerjakan semua lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terbesar saya, apakah baca Quran bagian dari ibadah? Apakah menghafal Quran bagian dari ibadah? Karena menghafal Quran masuk dari kategori ibadah, maka hukum ini berlaku bagi yang pertama. Menghafal Quran adalah bagian dari ibadah. Karena menghafal Quran bagian dari ibadah, maka syarat pertamanya ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nanti syarat yang bisa menentukan cepat tidaknya hafalan kita bisa didapatkan. Jadi, mulai hari ini saya mohon pada Anda dan termasuk yang melihat tayangan ini, kalau Anda mulai malam ini ingin menjadi penghafal Quran dan telah berikrar kepada Allah di hari Ahad yang lalu, saran saya, Anda tepikan semua orientasi kecuali karena hanya Allah saja. Hanya karena Allah. Kalau sudah hanya karena Allah, maka Anda tawakal kepada Allah. Berapapun ayat yang Allah titipkan pada Anda, berapa juz pun yang Allah berikan pada Anda, ridholah dengan itu semua karena itu yang terbaik untuk kita. Contoh, lihat baik-baik. Ada orang menghafal Quran, baru 1 menit sudah dapat 10 ayat. Ada, nanti Anda akan dapatkan yang seperti itu. Baru 1 menit sudah dapat 10 ayat. Ada orang menghafal Quran seharian, seayat-ayat belum habis-habis. Fokus. 1 ayat gak habis-habis seharian. Ulang lagi. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda punya sifat seperti ini, maka Allah akan bimbing hati Anda untuk memahami hikmahnya. Tapi kalau orientasi Anda ingin cepat menghafal, jadi penghafal, maka disitulah setan akan bermain dengan Anda. Dia akan katakan, kamu belum cocok jadi penghafal. Kamu belum bisa meraih gelar hafidh. Tuh, faktor usia. Tuh, faktor kesibukan. Macam-macam hadir dalam kehidupan kita. Tapi ternyata, kalau Anda memahami konsep ini, Anda kerjakan karena Allah, maka Allah memberikan hukumnya kepada Anda. Saya berikan rahasia hanya untuk malam ini saja. Dan tolong jangan disebarkan ya, ini antara kita saja. Lihat baik-baik, fokus ini. Fokus, lihat. Tadi kerjakan amalan karena siapa? Allah. Baik, Quran firman siapa? Allah. Perhatikan, karena Anda menghafal karena Allah, maka hukum Allah berlaku di sini. Ternyata ketika seseorang diminta oleh Allah jadi untuk menghafal Quran, Allahu Akbar. Anda akan dapatkan tidak semua orang akan menjadi hafal dalam 30 juz. Ternyata yang diinginkan Allah, Quran memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Apakah 30 juznya, atau kan bagian dari juznya, atau bagian dari ayatnya. Tapi Anda jangan langsung simpulkan, berarti saya nggak nyampe 30 juz. Tidak. Nanti akan Anda lihat di akhirnya sampai wafatnya Anda. Sampai wafat baru ketahuan. Di mana poinnya? Rahasianya ada di sini. Perhatikan baik-baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910 dan 2920. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Di 1 huruf dia berapa? 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf. Walakin alifun harfun. Alif 1 huruf. Lamun harfun. Lam 1 huruf. Mimun harfun. Mim 1 huruf.
Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau saya bacakan alif lam mim, dapat berapa? 30. Lihat baik-baik, fokus. Alif lam mim, si A mudah, si B mudah, si C mudah. Yang ke masjidnya duluan, yang belakangan rasanya nggak ada kesulitan. Yang ke depan alif lam mim, belakang alif lam mim. Mudah, masing-masing 30 huruf. Persoalannya ketika mulai ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Apakah semua orang menghafal cepat ayat itu? Belum tentu. Baiklah, kita katakan standar cepat. Tambahkan sampai ayat 282. Paling kiri, satu halaman penuh, satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin dan seterusnya. 282. Satu ayat penuh. Perhatikan baik-baik. Ada orang yang hafal ayat ini kurang dari 10 menit. Tapi tidak sedikit 10 hari belum hafal-hafal. Ada yang demikian. Kenapa? Ternyata salah satu rahasianya, bukankah penghafal Quran akan sering mengulang ayat-ayatnya? Silahkan cek. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma ya ayyuhalladzina amanu ulang. Yang paling hebat, perhatikan, bukankah saat Anda mengulang semakin banyak pahala Anda dapatkan? Alif lam mim. Berapa huruf? Berapa pahala? Ketika Anda ulang sampai 10 kali, berapa kali dapatnya? Masya Allah. Ketika Anda macet di pertengahan, Anda paham kaidah yang Allah berikan kepada kita, maka Anda tidak akan putus asa di dalamnya. Jadi begitu Anda mendapatkan macet di pertengahan, Anda mogok di tengah-tengah, atau Anda mengulang-ulang. Kenapa dia langsung hafal dalam setengah hari? Saya 10 hari belum hafal. Maka pahamkanlah barangkali yang Allah inginkan pada Anda bukan banyaknya hafal yang didapatkan, tapi Allah ingin mengalirkan banyaknya pahala dalam kehidupan Anda. Hei, si fulan itu sudah kurang dosanya, banyak pahalanya. Masya Allah, masih banyak waktu hidupnya. Kamu ini, Masya Allah, banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Kamu kurang pahala. Saya ingin lipat gandakan, tidak seperti yang kamu bayangkan. Kalau Anda paham hukum Allah dalam memberikan kepada Anda, kaidah ini dibawa, Anda nggak akan peduli. Mau hafid, mau tidak, terserah Allah. Yang penting Allah ridho dengan hafalan saya. Nanti ada golongan yang diinginkan oleh Allah mendapatkan pahala dari Qur'annya. Ada golongan yang diinginkan membawa Qur'an dalam kehidupannya. Ada yang diinginkan Allah mendakwahkan isi Qur'an dalam kehidupannya. Dan setiap kita akan diberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Setiap kita. Jadi kalau Anda menemukan nanti, di tengah-tengah Anda kesulitan, tiba-tiba jadi lemah. Bukan lemah sebetulnya, tapi Allah ingin memberikan pahala lebih pada Anda. Jelas? Tapi kalau cuma alif lam mim sampai 3 hari, keterlaluan. Alif. Jangan dulu teruskan. Tengah malam Anda bangun, buka mushafnya. Jangan dibaca. Langsung bermohon pada Allah. Ya Allah, dosa apa lisan saya tidak bisa mengucapkan alif lam mim. Alif. Jelas ya? Nah, Ustadz, bagaimana kalau saya terbata-bata? Mau terbata-bata, terbatu-batu, terkarpet-karpet. Fokus ini. Lihat baik. Anda dapat kabar gembira dari Nabi. Nomor hadis 2920-nya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Sedangkan orang yang memulai dengan terbata-bata, bersungguh-sungguh dia mengucapkannya sulit, maka dia dapat 2 kali pahala orang lancar. Alif lam mim 30. Alif lam mim. Lambu la. Alif lam mim. Sekali dia baca dengan luar biasa sulit, 2 kali pahala orang lancar. Tadi 30, dia 60. Tapi jangan salah kesimpulan, oh kalau gitu besok gak lancar aja deh. Jadi tidak. Maksudnya adalah perjuangan dia dihitung di situ. Saking inginnya dia dapat pahala berlipat di situ. Nah teman-teman sekalian, kalau Anda paham seperti ini, maka nanti insya Allah saran saya, nanti begitu saya terangkan perangkat di pertemuan yang akan datang, saya akan tunjukkan pada Anda. Saya kasih bocoran dari sekarang, kalau menemukan guru yang ketat dalam menghafal, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena itu guru yang terbaik yang Allah kirimkan untuk Anda. Saya sarankan, jangan meminta keringanan pada guru. Terlalu banyak ditoleransi, nanti Anda akan capek dalam mengulangnya. Ya, lebih baik Anda belajar dengan luar biasa semangat, berjuang dengan sabar, dibandingkan Anda harus diperbaiki dengan masa yang cukup panjang di kemudian hari. Paham ya? Baik, karena itu, ingat, satu kaidahnya apa? Niatkan dengan ikhlas. Siapa yang mau jadi hafid, boleh angkat tangan? Tuh, masih ngacung aja. Udah.
Pulang yuk. Udah malam. Tadi saya katakan kalau Anda ingin menghafal Quran, sudah lupakan semua jenis gelar dan semacamnya. Lakukan karena siapa? Allah. Kaidahnya apa? Ikhlas. Itu terserah mau 30 juz, mau 3 juz, mau berapa ayat. Yang penting Allah apa? Ridha dengan kita semua. Jelas sampai sini? Paham? Masya Allah, alhamdulillah. Siapa yang bercita jadi hafid? Dah. Baik ya. Ini yang bisa saya sampaikan karena waktu kita cukup malam. Saya masih harus keluar juga. Izin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, jadwal insyaallah 1-2 hari ke depan kami akan coba juga sampaikan lewat Akhir TV. Cuman kami sampaikan hari Jumat nanti, insyaallah besok kami ke Palembang, malam di Palembang dalam kajian As-Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian untuk jadwal yang di Tanah Kusir kami segera sampaikan karena Sabtunya kami masih di Palembang, dialihkan ke hari Ahad insyaallah. Kedua, buku ini sudah masuk datanya, kami disampaikan pada kami 4.000 yang sudah menyampaikan data. Insya Allah sekali lagi nanti akan disampaikan oleh staf kami ya ke nomor handphone masing-masing atau alamat masing-masing. Maka Anda nampaknya bisa mengecek kembali apakah sudah ada notifikasi atau belum. Kalau ada silakan ikuti petunjuknya. Kalau dekat tinggal diambil ke sini. Kalau jauh barangkali nanti silakan sampaikan bagaimana cara untuk bisa mengirimkannya ke tempat Anda. 1 itu. 2, pekan depan kita masih ada di sini. Dan insya Allah pekan depan barangkali kita agak spesial. Tapi kalau nanti tidak ada kendala, nanti kami kabari lagi. Ya, kalau tidak ada kabar jangan disimpulkan. Nanti lihat di akhir media. Kalau ada nanti kesempatan hari Ahad, nanti akan ada ta'lim khusus. Kita sampaikan tempatnya di mana. Dan nanti di situ kita akan kedatangan tamu yang sangat penting. Yang nanti boleh jadi bisa memberikan banyak referensi-referensi pada kita. Tapi nanti dikabari kembali waktu dan keadaannya. Terakhir. Insya Allah bagi yang sudah mendaftar ke Turki untuk gelombang kedua dan telah kami seleksi, insya Allah di kisaran tanggal hari Senin ya, tanggal 5 Februari, insya Allah kita akan berangkatkan pada gelombang yang kedua yang telah kami seleksi. Dan kami akan mulai kembali setelah Ramadan untuk menyeleksi yang akan berminat untuk beasiswa. Kami buka insya Allah nanti untuk ke Sudan, ada ke Maroko, juga sebagian ke Turki. Mudah-mudahan kalau Anda masuk dalam kategori itu, ya, insya Allah bisa meneruskan perjuangan dan mendapatkan pengetahuan yang terbaik. Demikian saya sampaikan. Saya ingin bertanya siapa yang datang paling jauh? Dari Medan. Baik. Dari Medan. Sudah dapat buku? Alhamdulillah. Baik ya, semoga selamat nanti sampai ke Medan. Ya, lancar dan sebagainya. Ada lagi yang jauh? Jogja. Ya, Jogjanya pun di Mas. Sleman. Sudah dapat buku? Belum. Waduh, sayangnya jauh-jauh belum dapat buku. Anda? Ya? Padang. Baik, sudah dapat buku? Sudah, alhamdulillah. Untuk yang dari Sleman, ya nanti ini saya berikan kepada Anda. Jazakallah khair. Namanya siapa? Alhamdulillah, baik. Datang sendirian? Datang sendirian? Siap jadi ahli Al-Quran? Mau jadi hafid? Ya sudah, buku ini mencetak Anda hafid. Kalau tidak mau ya sudah tidak usah buku ini ya. Baik, silahkan duduk kembali ya dengan buku ini. Jazakallah khair. Baik ya, teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasi untuk malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.